Selamat sore, Bapak-bapak. Keadaan sehat semua ya? Amin, sehat. Amin, sehat ya. Oke. Ini pada kesempatan sore hari ini saya mau presentasi nih terkait kesehatan paru-paru ya. Jadi kemarin sudah sempat beberapa ya terkait kesehatan saya bahas ada kesehatan pencernaan, terus kesehatan pada wanita ya kemarin ya, terus kesehatan apalagi ya? Udah cukup banyak ya, metabolik, diabetes ya. Eee, untuk saat ini saya akan membahas tema yang sedikit baru ya dan sedikit berbeda mungkin dari pembahasan saya sebelumnya. Ini belum pernah saya bahas karena agak sedikit kontroversial mungkin ya kalau sekarang dan memang sebenarnya ini temanya relate dengan kehidupan kita sekarang ya di masa pandemi ya. Di masa pandemi ini kita akan selalu bergelut dengan namanya Covid ya, di mana-mana kita takut ya, takutin Covid. Memang sebenarnya memang menakutkan Covid ya, di mana kadang-kadang itu menular, terus ada gejalanya, kadang-kadang dia itu menular tapi tidak ada gejala, kadang-kadang ada juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini punya rekan mungkin atau tetangga ya, tiba-tiba ada yang terkena Covid langsung tiba-tiba meninggal ya. Jadi itu kasus yang memang sampai detik ini sangat membuat kita sebagai tenaga medis kewalahan, terus membuat bapak-bapak, ibu semua yang bukan tenaga medis pun juga kewalahan ya. Jadi mungkin untuk periksa ke rumah sakit jadi takut ya. Kadang-kadang gejala paru-paru yang lain ya seperti asma, terus seperti bronkitis ya, bronkitis gara-gara merokok itu ya. Itu juga semuanya curiga ke arah Covid karena memang penyakit Covid ini cukup ini ya, apa namanya, cukup, banyak sekali perubahannya ya, cukup banyak variannya, kemudian untuk virusnya sendiri ini sampai sekarang sih belum ada obat pastinya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oke, ini saya akan bahas terkait penyakit paru-paru ya. Jadi, sedikit cerita juga di sini saya nggak hanya membahas terkait dengan Covid, namun terkait penyakit paru-paru lain. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu atau saudara-saudara sekalian di sini punya penyakit paru yang kira-kira sebenarnya harus diobati tapi kok takut ini Covid atau menulari orang lain ya, biar nggak bingung nanti boleh ditanyakan di sini ya. Nanti saya akan bantu kalau saya bisa menjawab ya nanti di sini. Intinya kita akan sharing aja ya. Ini jadi gambarnya ya sudah menjelaskan ya di sini kelihatan ada gambar paru-paru yang sehat ya di mana paru-parunya berwarna pink di sini ya. Terlihat bisa menampung udara dengan baik. Sementara yang sebelah kiri ya kalau di sini kan kita lihatnya ada di kanan tapi ini kita sebenarnya proyeksi dari paru-paru sebelah kiri ya. Di sini warnanya sudah hitam ya, sudah jelek seperti ini ya. Mungkin ada sakit tertentu ya. Oke, kita masuk dulu ya. Jadi ini terkait ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya terkait sistem pernafasan ya. Jadi kita akan membahas terkait penyakit pernafasan ya. Kita harus mengenal dulu terkait sistem pernafasan ya. Jadi pernafasan di sini merupakan suatu proses pertukaran udara ya, di mana udara yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu oksigen akan ditukar dengan udara yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yaitu karbon dioksida ya. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup cepat sekitar 1 sampai 2 detik ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya kalau bernafas itu akan menarik nafas terus membuang udaranya ya. Di mana di situ dalam waktu yang sangat singkat sekali itu akan terjadi proses pertukaran darah ya. Awalnya udara masuk lewat hidung, kemudian masuk lewat tenggorokan di sini ya. Kita kenalnya istilah kalau medis namanya trakea ya. Ada tenggorokan, ada kerongkongan. Kalau kerongkongan itu untuk saluran cerna. Kalau tenggorokan atau trakea itu nanti berhubungan dengan paru-paru ya. Kemudian kita punya paru-paru ada kanan, ada paru-paru sebelah kiri ya, di mana dalam paru-paru itu ada unit terkecil yang kita sebut namanya alveolus ya. Alveolus di sini banyak pembuluh darah kecil-kecilnya ya. Di sini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi darah yang kayak oksigen akan ditransfer sementara dia akan dibuang lewat paru-paru ya. Nanti dibuangnya juga sama ya, tempat masuknya lewat hidung dan muka di sini merupakan suatu proses yang akan terjadi terus-menerus ya sampai kita meninggal ya. Orang kalau tidak bernafas pasti akan meninggal karena ini proses yang sangat vital ya. Selain orang harus punya denyut jantung ya, jantung harus berfungsi, nafas harus berfungsi dan sadar ya. Makanya kalau tidak ada 3 hal ini, orang tidak nafas, tidak ada denyut nadinya,
tidak sadarkan diri ya, kemungkinan itu sudah ini ya terjadinya adalah cardiac arrest ya, harus segera ada pertolongan. Kalau dalam waktu 5 menit tidak ada nafas, tidak ada denyut nadi, kemudian tidak ada kesadaran ya artinya ini sistemnya berhenti semua, orang akan meninggal ya. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu, bapak-bapak sering nonton sinetron mungkin ya, sinetron ada, wah ini orang tidak ada nadi, tidak ada nafas gitu ya, langsung sudah diinalillahi ya. Sebenarnya harusnya dipijat jantung itu ya, nggak harus langsung dianggap meninggal ya. Jadi seperti itu ya. Ini intinya sistem penunjang tubuh kita adalah sistem pernafasan salah satunya di antara dua sistem penting lainnya. Oke ya. Di sini sistem pernafasan ya. Jadi dia punya fungsi ya selain untuk pertukaran udara juga punya fungsi untuk menyesuaikan suhu kelembapan udara ya. Jadi Pak Ibu kalau bernafas kan udaranya kok kadang-kadang dihirup rasanya seger, kemudian paru udaranya agak sedikit panas ya. Itu fungsinya untuk menjaga kelembapan udara juga ya. Kemudian di sini untuk indera penciuman ya, salah satu bagian saluran nafas yaitu hidung, itu ada nafas bagian atas, di situ ada organ untuk ini. Ini yang sekarang banyak diperdebatkan juga di masyarakat ya. Jadi, aduh, saya kok tidak membau, jangan-jangan saya COVID ya. Belum tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kalau orang pilek ya banyak ingusnya di dalam hidung itu ya. Kan ketutupan ingus ya. Jadi reseptor atau penangkap sinyal pembaunya juga akan terganggu juga di situ ya. Karena banyak ingus ya, tertutup ya reseptor atau penerima orangnya. Jadi belum tentu orang yang tidak bisa membau itu pasti COVID ya. Penghasil suara ya, kalau bapak-bapak ibu tutup hidung itu ya, suaranya kan nanti jadi agak bindeng atau orang pilek ya. Pilek gitu mesti suaranya akan sedikit berbeda karena ada lendir di dalam hidung ya. Keseimbangan juga ya ini ya, memelihara fungsi sistem tubuh-tubuh lainnya. Nah, itu oksigen karena ada paru-paru ya, bisa karena adanya paru-paru, di paru-paru penting sekali ya. Nah, ini saya akan membahas juga ya, jadi paru-paru itu bukan paru-paru, sistem nafas kita ya, dibagi menjadi dua ya, sistem pernafasan bagian atas itu sekitar mulut, hidung, tenggorokan ya, kemudian ada laring ya, laring itu ini ya, antara mulut masuk ke tenggorokan. Nah, ya, saya itu ya bisa berbicara karena ada pita suara di situ ya di daerah laring ya. Kemudian ada trakea ya, yang nanti akan masuk ke bagian saluran nafas bawah ya. Kalau Bapak Ibu ada keluhan terkait mulut hidung ya, biar nanti ketanya dokter spesialisnya ke THT ya, malah justru ke dokter gigi ya. Karena gangguan mulut, gangguan hidung, tenggorokan itu ranah yang paling pinter ya, paling sip itu di dokter THT sama dokter gigi mulut ya. Oke, kemudian kalau saluran nafas bagian bawah ini sudah ranahnya dokter spesialis penyakit dalam dan paru-paru ya, sudah masuk ke bronkus ya. Di sini bronkus itu merupakan percabangan dari tenggorokan ya, yang membagi paru-paru menjadi kanan dan kiri ya. Ini namanya bronkus ya. Asma, bronkitis ya, gangguannya itu ada di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kemudian ada cabangnya ya, nanti ada masuk kecil-kecil, bentuknya kayak ranting-ranting pohon di sini ya. Ini namanya bronkiolus ya. Kemudian yang terakhir di sini ada namanya alveolus yang tadi saya berbicara ya. Di sini kita perbesaran maksimal ya, bentuknya seperti gelembung-gelembung udara kayak balon-balon gitu ya, bentuknya lucu ya. Oke. Nah, ini ya, normalnya manusia itu bernafas sekitar 12 ya. Ini saya ambil dari web ya, web Halo Dokter ya, 12 sampai 20 kali ya. Sebenarnya manusia nafas tuh normalnya kalau kita sih 16 sampai 24 ya. Ya 12 bisa sih 12 sampai 24 lah. Kalau sudah lebih dari 24 kali kemungkinan nafasnya cepat ya. Nafasnya mulai ada gangguan ya, kita curiga ada gangguan di paru-paru ya. Biasanya seperti itu atau sumbatan di jalan nafas bagian atas ya. Tapi ada kalanya ya pernafasan, respirasi ini ada terganggu atau sulit ya. Nanti yang akan kita bahas satu persatu di sini ya. Oke. Oke, maaf sebentar ya. Oke ya. Ada gangguan-gangguannya ya. Buat sibuk. Di sini.
Di sini ada masing-masing ini ya, untuk gangguan nafas kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ya, di gangguan sistem nafas, kalau misalnya orang ada gangguan pernafasan, gejala paling sering muncul adalah gejala sesak napas ya, di mana terasa dada itu terasa ampak ya, susah untuk apa namanya, untuk nafas aja sulit ya. Jadi mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya penyakit seperti asma atau bronkitis gitu ya, tahu bagaimana ini ya, untuk gejala seperti ini betapa sulitnya ya untuk nafas ya, dadanya terasa berat, kemudian nafas jadi ngos-ngosan ya, karena ada gangguan pertukaran udara di situ ya. Oke. Kemudian gejala yang berikutnya, gejala sesak nafas itu bisa jadi belum tentu gangguannya di paru-paru ya, bisa jadi gangguan bisa di sistem-sistem lainnya. Yang paling sering adalah gangguan di jantung ya, salah satunya orang kalau jantung itu eh, orang pasti akan mengalami gejala sesak napas terutama pada malam hari. Dan sistem pernafasan berikutnya adalah ini ada batuk ya, batuk-batuk. Zaman sekarang kalau kita dengar orang batuk ya, misalnya lagi di tempat umum batuk, wah COVID ya. Dan batuk ini juga merupakan gejala khas juga dari sistem pernafasan atas, bawah ya. Jadi kalau ada, karena dari hidung sampai paru-paru, di situ ada namanya reseptor batuk ya. Orang sakit lambung pun bisa batuk, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi belum tentu batuk itu pasti ya. Batuk itu bisa aja gangguan di tempat lain juga bisa ya. Batuk ya ini ya. Karena batuk ini di sini adalah proses tubuh di mana tubuh ini mempertahankan diri ya dari suatu iritan ya, iritan atau polusi, asap gitu ya, atau bakteri atau virus ya. Kalau di dalam tubuh itu ada sesuatu yang mengancam, tubuh akan berusaha mengeluarkannya ya. Mengeluarkannya itu lewat batuk ya. Nah, batuk di sini bahayanya kalau menderita penyakit-penyakit infeksi tertentu, dia akan menyebar ya, menyebar lewat entah itu droplet atau lewat airborne ya. Jadi kalau nggak pakai masker, dia akan menulari orang lain ya. Oke, kemudian ada juga gangguan sistem nafas namanya flu ya. Kita seringnya kalau mendefinisikan orang flu itu dengan pilek bersin ya. Gejalanya itu ada 3 sih sebenarnya kalau flu itu ya. Ada hidung tersumbat, kadang hidungnya meler ya, ada pilek gitu ya kita sering sebutnya atau bersin-bersin ya. Kalau ini seringnya berhubungan dengan gangguan saluran nafas bagian atas, misalnya menderita penyakit rinitis ya. Rinitis atau hidungnya sering tersumbat ya. Hubungannya seringnya adalah karena alergi ya, alergi debu, alergi dingin ya, kalau orang-orang ya mungkin, wah cuacanya jadi dingin ya, atau alergi tempat-tempat yang kotor yang banyak debunya itu ya. Nah ini sering terjadi juga pada orang alergi ya, tapi zaman sekarang juga ini salah satu gejala dari COVID ya, bapak-bapak ibu ya, pilek ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya, sulit mencium bau ya. Sulit mencium bau ini kita sebutnya istilah medisnya adalah anosmia ya, di mana hidung itu susah untuk mencium bau ya. Ada yang bilang ya, ada orang juga bilang mitos gini ya. Jadi kalau nggak bisa mencium bau minyak kayu putih atau misalnya mencium bau sesuatu yang bau banget itu pasti COVID tentu juga ya. Ini gangguan juga bisa terjadi akibat alergi juga ya bapak-bapak ibu ya. Yang jelas sulit mencium bau, flu, batuk, pilek, sesak nafas itu gangguan-gangguan khas dari gangguan sistem nafas ya. Entah itu nafas bagian atas, bagian bawah, ataupun gangguan di tempat lain ya, bisa seperti itu ya. Ini ya gangguan sistem nafas itu banyak, ada influenza, ada faringitis ya, laringitis, asma, bronkitis, ada emfisema, ada pneumonia ya. Mungkin istilah-istilah ini beberapa dari bapak-bapak, ibu-ibu sering agak asing ya. Apa itu pneumonia, apa itu emfisema ya, apa itu kanker paru ya. Ini kita tidak akan bahas semuanya ya, tapi kita akan bahas satu persatu yang sering dialami ya. Oke, sekarang kita akan masuk terkait penyakit paru-paru ya. Jadi penyakit paru-paru ini adalah gambaran penyakit kanker paru ya, di mana di sini ya ada pertumbuhan jaringan ya. Untuk kesempatan sore hari ini saya tidak bahas ya terkait penyakit kanker paru-paru ini ya, karena kemarin sudah sedikit saya singgung ya di pembahasan yang sebelumnya ya, ada penyakit paru-paru di mana dia itu merupakan tanda-tanda dari pasien yang mengalami kanker lain ya. Kalau kanker lain di situ ya metastasis atau berpindah biasanya ke paru sudah stadium akhir ya. Oke, kita bahas yang pertama penyakit yang paling sering sering ditemuin ya, yaitu asma ya. Asma itu khasnya nafasnya sesek ya, bisanya sembuh dengan ini ya, alat yang namanya ini ya, apa?
inhaler ya. Inhaler di sini ya, menyembuhkan asma ya. Jadi asma di sini ya, jadi asma itu merupakan suatu penyakit ya, penyakit. Jadi Pak, kalau kita bicara terkait penyakit paru-paru itu ada dua sebenarnya. Jadi penyakit paru-paru sumbatan dan penyakit paru-paru restriktif atau penyakit sulit ya membahasa Indonesiakannya ya. Satunya obstruktif, satunya restriktif. Di mana kalau obstruktif itu dia ada sumbatan di salurannya ya. Saluran tuh bisa mulai dari trakea, dari bronkus paling sering ya, bronkus, bronkiolus gitu ya. Sumbatan di situ ada dua penyakit yang terkenal, itu ada asma, ada bronkitis. Kalau Bapak-bapak Ibu sering dengar ya, asma, bronkitis itu gangguannya di saluran ya. Sementara ada namanya juga penyakit paru-paru restriktif atau penyakit paru-paru ini ya, gangguan pengembangan dari alveolusnya. Itu penyakit banyak banget ya, ada TBC, ada COVID ya, COVID masuk di situ ya, pneumonia ya, kanker paru-paru, fibrosis paru ya, gangguan yang ada di alveolus itu kita sebutnya penyakit paru-paru restriktif ya. Untuk sekarang kita akan bahas terkait penyakit paru-paru obstruktif atau penyumbatan ya. Jadi penyakit paru-paru penyumbatan di sini yang pertama adalah asma ya. Asma ini adalah suatu penyakit yang sifatnya jangka panjang ya, kronis. Jadi nggak ada orang yang asma cuma dalam waktu 3 hari terus sembuh gitu ya. Biasanya dia kan dalam jangka waktu yang sangat panjang ya, bisa berbulan bulan, bertahun-tahun bahkan tidak sembuh-sembuh, cuma hilang aja, hilang timbul lagi ya. Ini tidak menutup kemungkinan ya bahwa orang asma itu bisa sembuh ya. Kuncinya adalah mengontrol dari alergi. Nanti kita akan membahas di situ ya. Oke ya, ditandai adanya peradangan dan penyempitan ya. Penyempitan pada saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan di sini ya, gejala dari asma, yang pertama adalah batuk ya. Jadi batuk belum tentu COVID ya, atau belum tentu penyakit yang sangat berbahaya. Batuk itu juga bisa dari asma ya. Karena gangguan penyempitan menyebabkan udara itu sulit keluar masuk ya. Kalau bronkusnya tertutup, kemudian saluran nafasnya tertutup ya, respon tubuhnya itu seolah terbatuk-batuk gitu ya di sini ya. Sering batuk-batuk biasanya malam hari kalau asma ya. Kemudian nafasnya sesek, seseknya sampai bunyi ya. Kalau zaman dulu saya sekolah waktu SMA ya, kata guru saya yang masih ingat dulu, bunyinya kayak sempritan ya, kayak sempritan tuh kayak peluit ya, bunyi ngik 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 gitu ya. Enggak ada. Bunyinya seperti itu ya, ada kayak bunyi sempritan, bunyi ngik-ngik ya, bunyi seperti peluit ya. Jadi ini merupakan kalau kita sebut istilah medis adalah bunyi wheezing atau mengi ya. Oke, kemudian sering terganggu ya, terganggu karena gangguannya pada malam hari, sering tenaganya itu habis karena banyak serangan di malam hari, sulit tidur ya. Kemudian terasa dada seperti kencang ya, rasanya itu seperti ampak kencang banget ya, seperti diikat ya. Kemudian gejala-gejalanya itu ya sering ada batuk ya, ada sumbatan di hidung ya, sering ada hubungannya dengan penyakit rinitis ya di situ ya. Oke ya. Kemudian gejala-gejalanya ini ya, yang tadi saya rangkum ya, ada batuk, ada nafas wheezing ya, nafasnya bunyi seperti peluit ya, mengi ya kita sebutnya ya. Dadanya terasa seperti terikat ya, diikat rantai gitu ya. Kemudian nafasnya pendek-pendek ya. Jadi durasi nafasnya tidak 12 sampai 24 kali per menit, tapi bisa sampai 30 kali, 40 kali. Jadi kita bisa lihat orang sesek itu dihitung dari banyaknya dia bernafas ya. Oke. Kemudian ini ya, gambarannya ya kalau didiagnosis di ronsen orang asma itu, ini gambaran ronsen normal Bapak Ibu-ibu ya. Coba dilihat ya sama diingat-ingat ya. Kalau misalnya dengar penjelasan dokter biar nggak kaget ya ini. Jadi paru-paru normal itu seperti ini Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jadi kalau pertama itu diperiksa parunya, di sini warna paru-paru itu akan lebih hitam ya. Kenapa lebih hitam di sini? Karena isinya adalah udara. Jadi kalau ketika difoto itu tampak warnanya hitam. Tapi meskipun hitam, di situ ada sedikit corakan putih-putih kecil ya. Kalau hitamnya hitam semua, malah kita curiga ada sobek paru-parunya ya. Sebutannya namanya pneumotorak. Nanti saya tunjukkan gambarannya ya. Jadi di sini adalah gejala dari asma ya. Kalau diperiksa ronsen ya, itu akan bersih seperti ini ya. Ini adalah gambaran paru-paru bersih ya. Oke, sebentar.
Oke ya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi di sini paru-paru yang bersih ya. Jadi orang asma itu tidak, kalau difoto paru-parunya itu nggak ada masalah sama sekali ya. Kemudian untuk uji provokasi ya, provokasi bronkus ya, pengukuran status alergi ya, uji provokasi bronkus, status alergi ini penting ya, CT scan, ronsen juga sering dilakukan. Yang penting itu cuma ada dua sih kalau mau dicek ya, ada spirometri sama dicek alergi, karena asma hubungannya dengan alergi ya. Ini contoh gambaran pemeriksaan spirometri ya, saya nggak usah jelaskan banget, intinya kalau ada orang asma atau orang bronkitis ya, biasanya kita mengukur kapasitas paru-parunya dengan cara meniup di sini ya. Nanti kalau orang asma atau bronkitis biasanya nggak kuat ya, niupnya itu lemah ya. Di sini nanti akan keluar hasilnya ya. Oke, di sini ya karakteristik asma itu ada 3 ya. Yang pertama ada sumbatan, kemudian ada suatu peradangan, yang ketiga adalah proses yang hipersensitif dari saluran nafas bronkus ya. Oke ya. Di sini penyebab asma ya, kalau tadi saya bilang penyebab asma sebenarnya kunci asma biar tidak muncul adalah kontrol dari alergi ya. Alergi di sini adalah alergi banyak ya, bisa alergi debu ya, karena debu biasanya di situ ada makhluk kecil ini namanya tungau ya, kemudian melihara anjing atau melihara kucing gitu ya, di situ kan ada kadang-kadang ada bulu-bulunya ya, bulu-bulunya itu bisa ditempeli sama tungau atau parasit-parasit yang lain ya, atau alergi paling sering adalah kalau orang barat itu ya seringnya gangguan akibat serbuk bunga ya, atau kalau tinggalnya di daerah yang banyak taman bunganya kan sering serbuk sarinya eh, apa namanya ketiup angin gitu ya, sering menyebabkan alergi. Kalau orang Indonesia seringnya alergi gara-gara ini ya polusi udara ya, sekarang kan banyak asap ya, cuman karena COVID kemarin ya sempat awal-awal ya nggak ada orang naik kendaraan bermotor di alergi juga menurun ya karena nggak ada asap-asap lagi ya. Oke, ini ya proses di mana ini ya, ini gambarannya di mana kalau orang asma itu di sini adalah gambaran saluran nafas ya. Kalau normal di sini bentuknya seperti pagar ketat seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Di mana ketika orang itu terjadi asma, pagernya atau saluran bagian atasnya itu mulai agak ada kerusakan ya, yang menyebabkan terjadinya timbulnya dari mukus atau lendir ya. Jadi kalau orang asma itu dalam saluran paru-parunya ada hijau-hijaunya seperti ini merupakan lendir dari bronkus ya, yang sifatnya kalau pada saat keadaan orang sedang sulit bernafas ya, saluran pernafasannya menyempit ya, di sini ketutupan dengan plak dari mukus atau lendir ya, menyebabkan nafasnya itu tidak bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya ya. Jadi sulit untuk masuk udaranya ya, atau sulit untuk keluar paling seringnya ya. Di sini banyak sel-sel radangnya, banyak sel darah putih ya. Sementara kalau pada orang normal di sini nggak ada ya sel-sel darah putihnya, cuma paling 1-2 aja ya. Tapi kalau pada orang asma di sini banyak sekali ya, dominan neutrofil, eosinofil ya, jenis-jenis seperti itu. Intinya banyak sel darah putihnya ya. Nah ini ya gambaran orang asma ya. Di sini kalau orang normal saluran nafas tuh bentuknya bulat ya, bulat lebar ya. Jadi oksigen itu bisa masuk dengan mudah ya. Sementara kalau pada orang asma ya, ini cenderung karena banyak sel-sel radang, banyak leukosit ya, banyak jenis-jenis lainnya di situ, dia menyebabkan saluran nafas itu semakin menyempit ya, sehingga kalau ada udara mau masuk ke dalam, dia harus melewati celah sempit seperti ini ya. Yang akan muncul adalah bunyi nafas seperti peluit yang tadi saya bilang ya, bunyinya akan nik nik gitu ya. Jadi karena saluran nafasnya ini akan menyempit ya, jadi gangguannya ada 2 ya, di peradangan dan strukturnya. Tapi di sini strukturnya belum rusak ya, yang perlu jadi catatan, orang dengan asma strukturnya tidak rusak, paru-parunya tidak rusak, tapi memang cenderung menyempit. Nah, bayangkan saluran yang sesempit ini kalau ditambah dengan mukus atau ditambah dengan lendir ya, akibat proses ini ya, proses autoimun atau proses peradangan berlebihan dalam tubuh, akibatnya udara nggak bisa itu ya pertukaran ya masuk dan keluar. Oke ya, makanya di sini akan terjadi ya, ini gambarannya ya, ilustrasinya udara kalau pada orang asma mau masuk aja susah ya, mau keluar juga susah. Jadi dia mau ngambil oksigennya susah, mau ngeluarin oksigen juga susah. Jadinya orangnya tampak akan seperti ini ya, sulit untuk bernafas ya. Oke, nah ketika orang itu menggunakan obat inhaler ini ya, obat semprotan ya, yang seringnya kita kenal ya, itu merek dagang sih ya, Ventolin ya.
itu intinya adalah salbutamol ya. Itu akan menyebabkan saluran nafas itu akan terbuka lebar, udara bisa masuk. Jadi orang kalau dengan asma biasanya kalau sudah dikasih inhaler seperti ini, dia akan sembuh. Artinya untuk serangan itu memang butuh inhalasi segera ya. Kadang-kadang juga kita di inhaler kayak gitu masih belum sembuh ya. Kita akan lakukan pemeriksaan ini ya, bukan pemeriksaan ya, pengobatan namanya dengan nebulisasi atau orang umum sering menyebutnya adalah diuap ya dok. Ini saya sudah disemprot tapi kok masih sesek ya. Saya butuh diuap dok. Nah diuap itu namanya adalah dinebu ya, dinebulisasi ya. Jadi dikasih semacam ini ya, apa namanya obat masuk lewat saluran nafas dengan dosis yang lebih besar ya. Nah, di sini pengobatan asma yang penting Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Di mana asma ini kalau kita cuma obati adalah kambuh-kambuhnya aja, itu ya akan sampai kapanpun nggak akan sembuh ya. Dan itu akan sering berulang-ulang akan masuk rumah sakit terus ya. Kalau pengobatan untuk serangan ya memang itu dengan salbutamol ya, karena dia membuka saluran nafas. Tapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah. Karena masalah sebenarnya adalah masalah hipersensitivitas atau masalah alergi ya, di mana orang yang mempunyai gejala asma itu pasti punya alergi tertentu ya. Entah itu alergi debu, alergi dingin ya yang tadi saya bilang ya. Jadi kita butuh namanya pengontrol kekambuhan. Nah, kadang-kadang obat ini ya, di sini pengontrol kekambuhannya ada obat namanya LABA. LABA itu dia long acting agonis ya. Jadi dia sejenis salbutamol yang mirip seperti salbutamol Ventolin gitu, cuman dia punya aksi yang cukup panjang ya. Jadi dia bisa melebarkan saluran nafas dalam waktu lama ya, bisa dalam waktu 1 sampai 2 hari gitu ya. Kemudian ada namanya ICS ya atau steroid ya. Ini merupakan pengobatannya. Ini obat kalau di kedokteran namanya obat dewa ya, steroid ya. Tapi karena saking dewanya, dia juga punya efek samping yang banyak. Ingat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, kalau obat terlalu kuat, dia juga punya efek samping yang kuat juga ya. Bayangkan kalau orang ini kambuh-kambuhan terus ya, harus pakai steroid terus ya, lama-lama yang akan kena tulangnya akan keropos besok waktu tua ya. Jadi kalau memang kambuh-kambuh terus ya, steroid ini juga bukan merupakan solusi akhirnya. Solusi akhirnya itu apa? Harus benar-benar kita bisa mengendalikan peradangan itu sendiri ya, atau infeksi berlebihan dalam tubuh kita ya, karena serangan asma suatu saat bisa sampai mengancam nyawa ya. Saya punya cerita Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Cuman dulu saya masih magang ya, ada pasien datang ya, keluhannya kelihatannya cuma asma ya. Tapi akhirnya pasiennya meninggal karena paru-parunya datang sudah sobek ya. Jadi asma pun bisa sangat buruk seperti itu, dan kita kan tidak ingin ya hal seperti itu terjadi ya. Jadi kita harus mengendalikan asma itu banyak ya, dengan menganalisis gejala asma seperti apa, menggunakan obat-obatan yang disarankan dokter secara teratur ya, monitor kondisi ya. Dan juga kita harus, yang penting saya highlight di sini adalah mengenali dan menghindari pemicu asma. Oke ya. Di sini saya akan membahas terkait produk kita yang sangat bagus sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, terkait untuk asma, karena di sini asma sangat berkaitan dengan alergi ya. Di mana alergi itu kita harus nomor 1 jauhkan dari alergen ya. Jadi kalau kita punya alergi debu, berarti usahakan kita hidup dengan bersih ya. Kalau istilahnya orang Jawa sering bisa bilang ya, uripe kudu resikan ya. Jadi harus ada hal yang misalnya debu-debu di rumah, hal-hal kotor gitu harus dibersihkan ya. Nah, mengendalikan alergen itu juga kita nggak bisa 100% ya. Kita juga harus bisa membuat imun tubuh kita kuat ya. Jangan sampai imun tubuh kita itu lemah. Jadi ketika ada paparan sedikit, tubuh kita akan memberikan reaksi yang berlebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait produk kita yang bisa sangat membantu ya. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu pernah dengar pengalaman dari Pak Joni juga ya terkait Pak Joni punya alergi ya di sini ya. Sangat terbantu sekali dengan produk yang namanya Alpha Lipid Colostrum ya. Di mana Alpha Lipid Colostrum di sini dia mempunyai efek yang banyak ya. Di sini salah satu kandungannya yang sering saya bahas adalah kandungan kalsium yang tinggi ya. Dia di sini akan sangat baik ya. Yang saya highlight di sini adalah dia mempunyai efek yang sangat bagus. Kalau kalsium mesti Bapak-bapak, Ibu-ibu tahu ya, dia pasti bagus untuk
tulang ya. Jadi kalau pada orang-orang yang mengalami osteoporosis dia sangat membantu ya. Tapi ternyata kalsium itu juga membantu organ lain ya, di mana di situ bantuan dari kalsium atau proses dari kalsium sendiri dalam tubuh kita akan diolah di banyak organ-organ tubuh. Salah satu yang saya highlight adalah otot ya, di mana penyakit asma di situ ya, gangguan utamanya adalah pada otot ya, otot polos ya kita sebutnya ya. Kalau otot yang kita lihat dalam tubuh kita ya, otot untuk ngangkat ini ya, ngangkat meja ya, kemudian untuk beraktivitas namanya otot lurik ya. Ada otot di dalam tubuh yang dia sifatnya bisa mengembang, mengempis yang tadi saya ceritakan ya. Itu namanya otot polos ya. Jadi pada orang itu kesehatan otot tuh nggak hanya otot lurik saja ya. Orang kelihatan, wah ini ototnya bagus. Jadi badannya pasti kayak binaragawan ya. Belum tentu orang yang badannya kayak binaragawan itu otot polosnya juga sehat ya. Bisa juga dia alergi gitu ya. Nah ini di sini kalsium itu dia juga membantu otot-otot dalam tubuh ya, termasuk otot lurik, otot jantung, dan otot-otot polos di dalam tubuh ya. Salah satunya otot di bagian bronkus tadi ya. Jadi dia tidak mudah untuk menyempit ya. Kemudian kandungan yang paling penting sebenarnya dalam alpha lipid itu adalah di sini dia mengandung suatu imunoglobulin ya. Jadi dia akan mempunyai efek ya dalam menangkal proses-proses tertentu dalam tubuh ya, dari menetralkan racun, virus, bakteri. Nah, kalau asma ini kan bukan dari suatu bakteri atau virus ya, memang dia itu dari proses, kalau dalam tubuh kita terjadi adalah proses peradangan berlebihan. Nah, dengan Bapak Ibu rutin konsumsi Lifeline di sini karena dia banyak mengandung imunoglobulin yang cukup tinggi ya, dia akan menekan proses peradangan berlebihan dalam saluran nafas ya. Kemudian di sini juga ada growth factor ya, fungsinya adalah memperbaiki fungsi-fungsi tadi ya. Selain tadi ada kalsium yang fungsinya adalah untuk nutrisi ya, di sini ada growth factor ya. Jadi kalau misalnya ada tadi gambar saya tunjuk ya, di mana rongga paru-paru ya yang tadi saya tunjuk ada lapisan di sini ya. Saya tunjuk di sini ya. Lapisan lama-lama rusak ya di sini ya. Ini otot polosnya makin lama makin banyak sel radang ya. Di sini sangat akan terbantu sekali dengan growth factor ya. Growth factor di sini adalah mempunyai efek untuk memperbaiki ya sel-sel yang sudah rusak. Jadi kalau misalnya proses peradangan itu sampai merusak struktur dalam tubuh, dia mempunyai efek untuk mengembalikan kembali sel-sel yang rusak tersebut ya. Jadi alpha lipid ini sangat membantu sekali ya Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau misalnya punya problem dengan asma, kok asma itu nggak sembuh-sembuh ya, sudah ke dokter ya tidak sembuh-sembuh ya, sudah minum steroid, kemudian dokternya menyarankan, waduh Pak Bu ini ya, kalau steroid terus nanti kena tulangnya ya. Jadi alpha lipid juga bisa jadi solusi bantuan ya untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang atau yang punya masalah terkait dengan alergi ya, nggak hanya asma ya, rinitis ya, atau alergi-alergi yang lain atau penyakit autoimun lainnya juga bisa mungkin terbantu ya. Meskipun tidak semua penyakit autoimun bisa sembuh ya. Ini bukan kita kan bukan obat ya, kita adalah nutrisi pembantu penyokong ya. Di mana Alpha Lipid Lifeline dengan obat, kalau obat diminum kalau sakit, kalau ini kan bisa dikonsumsi kapanpun ya, saat kapanpun ya. Oke, kita akan bicara terkait penyakit kedua. Di sini saya mau bicaranya 3 penyakit aja ya. Yang kedua di sini ada penyakit namanya penyakit paru obstruktif kronik ya. Kita kenalnya dengan istilah PPOK ya, PPOK atau kalau Bapak-bapak Ibu-ibu sering dengar bronkitis ya. Itu salah satu varian atau salah satu jenis dari penyakit obstruktif kronis ya. Artinya itu apa sih PPOK itu? Bahasanya susah banget ya. Dulu waktu saya masih koas juga bicarain kasus ini cukup rumit ya, kok namanya ribet banget ya. Jadi ini tuh merupakan suatu penyakit ya, penyakit paru-paru yang hubungannya dengan penyempitan saluran nafas ya. Kita sebut istilah medisnya adalah obstruktif ya, di mana peradangan itu berkembang dalam waktu yang lama ya. Ini mirip banget sama asma, tapi penyebabnya sangat berbeda dengan asma ya. Kalau dari gejala sama ya, sama-sama nafasnya mengi, nafasnya sulit ya, kemudian ada batuk-batuk juga ya. Dari obatnya juga hampir sama ya, obatnya dengan salbutamol tadi ya. Begitu diinhalasi pakai semprotan gitu ya, bisa membaik ya. Cuman di sini proses yang terjadi sangat berbeda karena penyebabnya juga berbeda ya.
Jadi gejalanya sama, batuk, berdahak, mengik atau bengek ya. Ada dua kondisi umum di sini ya, kita kenal ada namanya bronkitis kronik yang hubungannya dengan merokok ya. Yang satunya adalah emfisema. Ini juga merokok juga sih, juga sering ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kerusakannya beda. Kalau bronkitis itu gangguannya adalah di bagian bronkus ya, dari kata bronkitis ya. Bronkus dan itis ya. Bronkus itu saluran nafas, itis itu peradangan ya, yang sifatnya kronis menahun ya. Kalau orang asma itu bisa sembuh 100%. Kalau orang bronkitis atau PPOK ini tidak bisa sembuh ya. Ini selamanya ya, penyakit yang tidak bisa sembuh ya. Jadi coba dipertimbangkan kembali kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mungkin ya, kebanyakan sih bapak-bapak ya merokok ya. Karena kalau kita baca label rokok ya, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, menyebabkan kanker ya. Ya kadang tidak terjadi ya, penyakit jantung, kanker nggak terjadi, tapi pasti yang terjadi adalah PPOK ya. Karena ini penyakit yang pasti akan muncul pada orang yang sudah merokok biasanya 20 sampai 20 tahunan ya, minimal 20 tahunan perokok aktif itu akan segera muncul ya, tapi gejalanya biasanya munculnya umur 50-an tahun gitu ya. Oke, kalau emfisema itu juga ada hubungannya dengan sering asma ya, atau penyakit genetik juga sering muncul ya. Dan bronkitis ini kalau sudah muncul nanti dia akan bisa jadi kanker, bisa jadi penyakit jantung, itu sangat amat mudah ya. Oke ya. Jadi ini ya, faktor resikonya paling sering tadi saya bilang adalah kebiasaan merokok ya. Jadi dari asap rokok. Jadi perokok itu bukan hanya orang yang merokok secara aktif ya. Perokok pasif itu juga bahaya. Jadi dengan kita merokok, kita juga menulari orang-orang di kita, bukan menulari virus, bukan menulari bakteri, tapi ngajak-ngajak sakit bareng ya. Karena asap rokok di situ dia banyak zat-zat yang sangat jahat ya. Kalau dari yang menggunakan atau konsumen dari rokok sendiri di situ akan mendapatkan nikotin, ada tar ya, banyak ya. Meski bapak-bapak, ibu-ibu sering ya dengar ya itu di iklan-iklan ya, di seminar-seminar lain. Saya nggak mau bahas itu ya. Yang banyak bahaya kedua adalah asap ya. Jadi orang di sekitarnya akan menimbulkan terjadinya polusi udara ya. Polusi udara itu orang di sekitarnya bisa jadi sakitnya sama PPOK atau malah muncul asma ya. Atau malah yang lebih parah kayak pasien saya ya dulu itu malah suaminya yang merokok, yang kanker istrinya ya. Kasihan banget ya. Yang merokok suaminya, yang kanker istrinya. Dan kankernya istrinya itu kanker yang khas rokok banget ya. Padahal istrinya sama sekali tidak merokok ya. Sampai waktu itu sama dokter spesialisnya disuruh suaminya buang rokoknya di depan istrinya ya, kalau masih sayang sama istrinya ya. Ini merokok ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sekarang ada varian rokok yang baru ya, ada namanya vapor ya, ada namanya itu ya rokok yang panjang itu saya lupa namanya, tapi itu tetap namanya rokok ya. Walaupun ada yang rasanya McFlurry Oreo, rasa mangga, itu namanya tetap rokok ya, intinya dia berbahaya untuk kesehatan paru-paru ya. Kemudian polusi ya, tidak hanya rokok ya. Orang-orang biasanya tinggal di desa gitu ya, sering masak pakai tungku kayu ya. Kalau masaknya pakai tungku kayu itu seringnya malah justru emfisema. Kemudian orang-orang yang tinggal di daerah ini ya, bekerja di pabrik ya, atau sering tugas bersih-bersih, di situ sering ada polusi-polusi. Jadi memang sangat penting sekali sebenarnya pakai masker ya kalau di daerah-daerah seperti itu, karena iritannya banyak. Kemudian sering menderita penyakit asma, pernah alami TBC atau infeksi HIV, atau gangguan protein alfa-1 antitripsin. Ini kelainan genetik sih yang paling sering menyebabkan emfisema itu ya. Kemudian ada riwayat PPOK dalam keluarga, biasanya keluarganya juga ada yang merokok ya, berusia 40 tahun ke atas, dan lebih rentan pada wanita ternyata ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, daripada pada pria ya. Makanya kalau suami yang ngerokok yang sering kena istrinya malah ya, penyakit paru-parunya yang muncul ke istrinya dulu ya. Kemudian PPOK ini sering menyerang orang berusia parubaya yang merokok ya, lagi-lagi merokok ya. Seiring penyakit ini makin memburuk, resikonya bisa jadi penyakit jantung atau kanker paru-paru ya. Jadi penyakit jantung paru-paru itu nanti dulu, yang muncul dulu adalah PPOK. Gejalanya apa sih PPOK itu? Mungkin ada yang sudah mengalami tapi tidak merasakan ya. Jadi kalau bedanya di sini ya, kalau PPOK yang pertama adalah emfisema ya.
emfisema itu gangguannya pada alveolus ya. Jadi orangnya itu seringnya bentukannya kurus kering seperti ini ya. Jadi kelihatan tulang rusuknya ya. Jadi kelihatan saking kurusnya sampai sela-sela iganya ya, tulang rusuknya kelihatan, perutnya datar banget kayak gini ya. Kemudian orangnya akan sering gejalanya adalah sesak nafas ya, bukan batuk ya. Jadi orangnya akan seperti orang asma, kelihatan kepayahan ya. Kalau kita lihat dari pertama, kelihatannya yang butuh diselamatkan sekali orang yang ini ya. Tapi yang berbahaya, lebih berbahaya justru malah bronkitis ya. Jadi tampakannya justru orangnya kelihatan bugar ya, perutnya gitu ya. One pack ya, saya guyon sama teman-teman saya one pack ya. Ada nggak six pack tapi one pack ya. Tampak gemuk ya, kelihatan sehat ya. Tapi gejalanya ini akan lebih progres ke arah kanker dan ke penyakit jantung ya. Gejalanya biasanya cuma batuk-batuk, biasanya habis ngerokok cuma atau batuk sedikit-sedikit ya, itu sebenarnya sudah PPOK, cuman belum parah aja ya. Obatnya sama ya, bisa pakai. Kalau seperti ini sangat mudah rentan terkena infeksi. Jadi orang yang punya PPOK, punya bronkitis, punya emfisema, kalau ketemu orang COVID, banyak kasus yang saya temui ya. Kenapa kok COVID sering menyerang orang-orang yang kelihatannya bugar ya? Ini kan sering ditanyakan ya. Padahal keluarga saya itu gemuk ya, kelihatan gizi ada diabetes, nggak ada hipertensi, tapi kok meninggal ya. Paling sering kan yang meninggal adalah orang yang mempunyai berat badan berlebih ya. Karena orang berat badan berlebih ya, para perokok juga, orang yang sering merokok ya, kelihatannya sehat, tapi kalau begitu kena COVID langsung gampang roboh ya, karena di sini paru-parunya sebenarnya sudah ada kerusakan ya. Jadi itu ya pertanyaan yang sering muncul ya, kenapa kok pasien ini kelihatannya gemuk, sehat-sehat aja, kenapa begitu kena COVID meninggal? Karena rentan ya, punya penyakit namanya PPOK ya. Ini ilustrasi yang sedikit lucu ya. Kalau orang PPOK yang bronkitis, itu kamu kalau di foto ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, seringnya normal ya, atau bacaan radiolognya adalah bronkitis gitu ya, bronkitis aja gitu ya. Kalau orang emfisema, gambarannya itu heboh ya, sela iganya lebar, paru-parunya kelihatan luas ya, orangnya kelihatan sulit nafas ya. Tapi orang yang bronkitis di sini prognosis atau kedepannya untuk penyakit-penyakit berikutnya lebih parah ya, karena bronkusnya lebih punya hipersensitif ya. Kalau yang emfisema memang sudah dari awal gejalanya sudah berat ya. Jadi untuk lebih beratnya ya, bedanya emfisema ya. Jadi di sini gangguannya adalah di alveolus, sementara bronkitis ya, bronkitis kronik dia gangguannya adalah di sumbatan saluran nafas kecil. Kalau anak kecil kadang-kadang ada yang namanya penyakit bronkitis juga ya di anak ya. Tapi itu namanya bronkitis akut ya, bukan karena merokok ya. Mungkin karena orang tua merokok atau ada polusi udara di sekitarnya. Anak kecil kan sering sensitif ya kalau kena debu gitu ya. Bisa jadi bronkitis, nggak harus asma. Ini ya gambarannya ya. Emfisema gini ya, normal paru-paru bentuknya itu seperti gung. Emfisema di sini kerusakannya sangat masif ya, sehingga di sini udara lewat ya, tidak ditampung di unit-unit kecil ini ya, tapi cuma seperti lewat aja ya. Akibatnya banyak karbon dioksida yang terperangkap di dalam sini ya, nafasnya. Ini ya gambaran orang emfisema ya. Yang tadi saya bilang ya, paru-parunya tampak lebih hitam ya daripada gambaran paru-paru sebelumnya. Di sini ya ada gambaran, ada ya titik di sini ya, ini namanya bronkus ya, bronkusnya agak sedikit nebel ya. Yang jelas di sini sela-sela iganya makin lebar ya. Oke ya, ini untuk bronkitis ya, bronkitis di sini ya gangguannya adalah di saluran nafasnya lebih kecil ya. Oke, gangguannya seperti kalau bronkitis, kalau emfisema ya nggak terlalu kelihatan. Yang jelas di sini sela iganya lebar, jantungnya tampak kecil ya karena kedesak sama paru-paru kanan dan kiri ya. Jadi jantungnya lebih ke bawah ya. Kalau ini tampak kayak ada buletan ya. Ini bukan tumor ya, ini adalah bronkitis ya, bronkusnya melebar ya. Karena sering terpapar asap rokok ya. Oke, sering kita bingung juga antara bronkitis dan pneumonia ya. Sebenarnya gejalanya cukup beda. Cuman akan sama ketika bronkitis tersebut terkena virus ya, entah itu virus COVID, virus rhinovirus atau virus-virus yang lain ya, virus influenza yang lain atau bakteri, dia kan gejalanya menyerupai pneumonia. Bedanya kalau bronkitis sih dia demam ya, bisa saja demam tapi demamnya nggak tinggi. Kalau pneumonia pasti demam, karena pneumonia penyebabnya adalah dari suatu patogen, entah virus, entah bakteri ya,
atau malah jamur ya, itu jamur bisa seperti itu. Gejalanya kalau paru-paru ya, seringnya kita dengar bunyinya wheezing ya, atau bunyinya seperti sempritan ya, yang tadi saya bilang ya, seperti peluit ya. Kalau pneumonia ini seringnya dia ada sesak nafas dan batuk-batuk ya. Gejalanya hampir mirip ya. Kemudian dia kalau dicek darahnya ya leukositnya lebih tinggi pneumonia. Kalau bronkitis ternyata leukositnya tinggi, berarti kemungkinan bronkitis dan pneumonia sakitnya bareng ya. Itu ya. Bagaimana komplikasinya ya, mulai dari gagal nafas ya, nanti biasanya pasien bedanya sama orang asma, kalau bronkitis ini masalahnya nggak selesai. Mungkin kalau asma datang ke UGD kita uap sembuh pulang ya. Tapi kalau orang bronkitis seringnya habis diuap tetap nggak sembuh ya. Biasanya nanti akan mondok dulu ya sekitar 3 hari. Kalau malah memburuk malah bisa masuk ICU juga ya. Karena namanya terjadi ARDS. Ini yang juga dialami oleh pasien-pasien COVID ya. Terjadi gagal nafas kita sebutnya ya. Jadi nafasnya tidak bisa memompa dengan baik, harus dipasang ventilator ya. Bisa terjadi pneumonia, ini paling sering ya. Kemudian gangguan jantung karena yang memproduksi oksigen tadi ya, oksigennya paru-parunya tidak bisa mengambil oksigen dengan baik, otomatis yang dipompa jantung, darah-darah yang kaya oksigen juga minim ya. Kemudian di sini ya menyebabkan pada penyakit-penyakit tertentu COPD ini juga ada hubungannya dengan diabetes ya, bisa memperburuk makin gejalanya ya, bisa jadi komplikasi juga ya. Kemudian sering menyebabkan depresi karena kok diobati sudah ke dokter pun sudah pengobatan alternatif kok nggak sembuh-sembuh ya, bikin orang ini akan depresi karena memang beda dengan asma ya, mana COPD itu akan ada selalu ya, persis kayak diabetes ya, penyakit hipertensi ya, itu penyakit kronis ya. Kalau asma bisa hilang 100% ya. Oke, ini pengobatannya ya. Pengobatannya itu mulai dari yang paling gampang itu ya, dari atas ya. Jadi pengobatan itu kita mulai dari yang nomor 1 dulu ya, dengan self management ya, dengan menghentikan merokok ya. Kemudian kalau sudah menghentikan merokok ya, kita berikan obat bronkodilator ya, contohnya salbutamol tadi ya. Kalau tidak bisa, dia harus kita berikan kortikosteroid. Oh iya, tadi saya lupa ya. Intinya kalau orang COPD itu strukturnya sudah rusak, yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi, reaksi imunitas ya. Jadi beda sama paru-paru. Kalau paru-paru, reaksi alerginya menyebabkan saluran nafasnya sempit. Kalau ini saluran nafasnya rusak, jadi sempit, menyebabkan respon alergi, mudah terkena virus. Jadi akan sedikit berbeda ya. Kalau di sini dia pengontrolnya harus dengan bronkodilator terus ya. Makanya orang kalau sakit PPOK bronkitis sama dokternya sering sudah dikasih obat ya, dibawa ke rumah ya, inhalernya habis habis selesai obatnya habis disuruh ke dokter lagi ya, karena memang pengontrolnya adalah untuk inhalasi ya. Kemudian untuk mereliefnya adalah kortikosteroid ya, kita hentikan peradangan-peradangan ya, mulai dari peradangan akibat infeksi paru atau alergi ya di situ ya. Makanya disarankan untuk orang yang mengalami PPOK harus divaksin ya. Vaksinnya vaksin influenza setiap tahun ya, karena virus influenza selalu akan berubah setiap tahunnya ya. Rehabilitasi biasanya nanti dengan dokter spesialis ini ya, fisioterapi gitu ya, bagaimana cara membuang dahak yang baik gitu ya. Kemudian kalau sudah parah sekali harus dioksigen terus-terusan ya. Yang terakhir harus dilakukan operasi ya. Beberapa kasus ini ya harus dilakukan operasi karena paru-parunya sudah rusak semua. Kalau bisa menghentikan dari awal, jangan sampai yang terakhir ya. Karena operasi paru-paru pada orang PPOK itu sangat susah dan keberhasilannya juga sedikit kurang ya, karena banyak paru-paru yang rusak ya, karena resikonya tinggi juga ya, keberhasilannya bisa sih, cuman resiko juga tinggi ya. Ya, di sini ya. Ya, kita juga bisa gunakan ya, karena namanya mirip-mirip dengan asma, kita bisa gunakan produk kita yang berbasis kolostrum ya, mulai dari alfa lipid ya, kemudian kolostem, apid kolostrum ya, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau ya, silahkan ya, kesukaan masing-masing ya. Yang jelas kita butuh kolostrum untuk tadi ya, satu dari kalsiumnya ya. Kalau memang kita yang dosis tinggi ya pakainya Lifeline ya, alfa lipid Lifeline ya, karena di situ kadar kalsiumnya per penyajiannya itu paling tinggi ya, 1.500 ya. Sementara kalau misalnya ingin mudah dikonsumsi atau misalnya pingin ini ya, kolostem ini juga baik juga ya, karena kan lebih meluas ya. Kalau asma dia rusak mungkin bagian luar, dalam ya.
bisa dengan kolostem ya membantu regenerasi ya, meskipun tidak bisa 100% kembali seperti semula ya. Tapi di situ dia akan membantu dengan adanya stem cell ya, faktor pertumbuhannya lebih banyak kalau di kolostem ya, growth factornya ya. Oke, yang ketiga ya, tadi ada produk ya, saya rangkum. Yang pertama ya asma, itu bagus banget untuk produk-produk kolostrum, terutama alpha lipid ya, karena dia kalau saya sih saran alpha lipid yang punya kandungan lebih tinggi ya, untuk semuanya lebih merata ya. Kemudian untuk bronkitis, emfisema ya, bisa dengan pycnogenol ya. Kemudian bisa dengan alpha lipid juga ya, dan kolostrum yang lainnya ya. Oke, kita pneumonia ya. Tadi ya saya sudah coba minta bapak-bapak ibu-ibu coba mengingat foto paru-paru yang tadi ya, di mana paru-paru kanan sama kiri kan warnanya hitam ya, tapi ada sedikit putih-putih ya, bentuknya corakan ya. Sekarang ada paru-paru yang berbeda, di mana dia bagian hitam-hitamnya sudah banyak putih-putih ya. Kalau zaman sekarang, begitu bapak-bapak ibu-ibu lihat gambar paru-paru kayak gini, sudah dokternya biasanya akan datang ke bapak-bapak ibu-ibu ya. Pak, Bu, ini ada yang paru-paru ya. Ini kecurigaan penyakit pneumonia ya. Pneumonia itu sebenarnya bisa apa aja ya, mulai dari bakteri, dari virus, dari jamur, itu bisa apa aja. Cuman sekarang memang pneumonia terbanyak adalah pneumonia COVID-19 ya. Jadi dia gambarannya khas, nanti saya akan tunjukkan ya, di mana dia progresnya cepat, bisa menyebabkan terjadinya kematian. Kenapa bisa seperti itu? Nanti saya coba tunjukkan. Ini adalah gambar paru-paru orang yang mengalami pneumonia. Kalau ini khas sebenarnya kalau zaman dulu sebelum ada COVID, ini khas untuk bakteri ya. Sini ya, gambarannya khas seperti bakteri ya, di mana dia terkena dua paru-paru kanan kiri ya. Kita sebutnya kalau dokter bilangnya bronkopneumonia ya. Karena kanan sama kiri kena bronko, kena pneumo atau alveolusnya ya, kanan kirinya. Ya, pneumonia itu apa sih? Dia itu suatu peradangan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi berbeda dengan penyakit-penyakit yang sebelumnya yang kita bahas, ini memang penyebabnya adalah suatu invasi benda asing ya, benda asing atau mikroorganisme jahat. Entah itu bakteri, virus, jamur, parasit. Kalau di sini bilangnya bakteri selain Mycobacterium tuberculosis ya. Karena kalau orang infeksinya terinfeksi Mycobacterium tuberculosis, itu namanya TBC. Tapi TBC juga termasuk pneumonia. Kenapa kok dia dibedakan? Karena penanganan secara medis akan sangat berbeda orang yang mengalami TBC dengan orang yang mengalami pneumonia lain ya. TBC itu obatnya harus rutin 6 bulan ya. Pasiennya sudah sembuh, itu belum kita nyatakan sembuh kalau belum benar-benar bakterinya hilang 100% ya. Obat antibiotiknya pun juga banyak ya. Ada 4 jenis, bahkan nanti kalau resisten bisa jadi ada 3 jenis yang lain harus masuk ya. Di mana ini ya bapak-bapak, ibu-ibu dilihat ya, yang tadinya bentuknya gelembung, ini kan harusnya isinya udara, warnanya merah ya kelihatan ya. Tapi karena dia mengalami pneumonia, dia ada penumpukan cairan ya. Jadi di sini cairannya banyak ya. Ini isinya nanah sebenarnya ya. Nanti kalau difoto itu akan tampak seperti putih-putih seperti ini, namanya pneumonia ya. Oke ya. Kemudian ini pneumonia sendiri ya, gejalanya ya, penyebabnya jelas harus dari suatu patogen ya, gejalanya bisa hidung keluar ingus ya, kerasa pegel semua ya, makanya COVID juga salah satunya gejalanya adalah pegel-pegel ya, batuk-batuknya ngikil ya, kemudian tenggorokannya terasa sakit ya, kemudian sering berkeringat. Mungkin kalau pada anak-anak sering bagian jari-jarinya warnanya sedikit kebiruan ya, dan ada perasaan dadanya terasa, nafasnya tersengal-sengal atau malah justru sakit ya, karena menyerangnya di bagian paru-paru ya. Oke, pada orang sehat di sini ya, paru-paru atau bagian alveolusnya di sini terisi air ya. Air itu bukan air ya, bukan air. Kalau air bahasa Inggrisnya kan water ya. Ini air, udara ya. Nah, karena dia ada suatu peradangan, dia berisi banyak mukus ya, banyak lendir. Kadang-kadang juga campur dengan nanah karena dia ada bakteri, virus yang masuk ke dalam saluran nafas ya, di bagian alveolus ya. Ini secara patogenesis ya, atau secara bagaimana sih orang itu bisa terkena pneumonia? Bisa kenanya banyak ya, bisa dari suatu faktor tertentu ya, atau misalnya dari operasi, dari pengobatan tertentu ya.
penggunaan device yang invasif ya, atau misalnya ada prosedur-prosedur invasif yang masuk dalam tubuh ya, kemudian penggunaan alat-alat ini ya. Nah, ini ya bisa muncul dari pertama ya, paling sering adalah dari daerah saluran nafas. Kita sebutnya adalah daerah orofaring ya. Kolonisasi misalnya sering batuk-batuk, sering radang gitu ya. Lama-lama dia bisa aspirasi atau masuk ke dalam ya. Akhirnya dia betahnya tinggal di bagian paru-paru, turun ke bawah. Awalnya cuma di mulut gitu ya. Kemudian radangnya turun sampai paru-paru. Jadi orang kalau radang itu juga bukan hal sepele ya, harus segera diobati. Kalau nggak diobati nanti turun, kena pita suara, suaranya serak dulu ya. Lama-lama kok jadi sesak, bisa jadi mengalami pneumonia. Atau akibat kuman-kuman yang ada di perut ya. Karena namanya saluran pencernaan dan saluran nafas itu adalah dua saluran yang berdekatan ya. Jadi kalau ada orang lagi makan, ngomong kan sering tersedak ya. Karena bingung ya yang mau masuk di tenggorokan atau kerongkongan dulu ya. Jadi di situ ada klepnya. Jadi ketika orang itu mengalami infeksi saluran cerna, paling sering itu tipes ya. Tipes itu kalau misalnya dalam keadaan buruk, susah makan, sering gelegean ya, asam lambungnya naik. Asam lambungnya naik di mulut ya. Nah, asam lambungnya itu mengandung banyak kuman-kuman Salmonella typhi itu bisa menyebabkan terjadinya pneumonia juga, atau dia malah justru lewatnya lewat darah ya, karena saluran nafas dan saluran pencernaan itu saling berdekatan ya. Ketika dia aspirasi masuk ke sistem pertahanan paru-paru, awalnya masih bisa ditanggulangi, kalau tidak bisa ditanggulangi akhirnya terbentuklah namanya pneumonia ya. Pneumonia bisa dari virus, bakteri, jamur ya. Saya ulang-ulangi terus ya. Ya gambarannya ya. Jadi ada banyak namanya ya. Gambarnya sama ya. Oke. Ini ya jenis-jenis pneumonia ya. Pneumonia itu ada namanya bronchopneumonia, artinya dia kena dua paru. Kalau seperti ini ya kelihatan ya, paru-parunya kelihatan ramai di kanan mata ya, banyak putih-putihnya. Nah, kalau kita sebutnya adalah tampakan opasitas ya, opasitas meningkat ya, ada air bronkogram, jadi ada bulat-bulat udara di sini ya. Kena kanan dan kiri, ini kita sebutnya adalah bronchopneumonia. Penyebab paling sering adalah bakteri-bakteri ya, bakteri yang ada di rumah sakit atau bakteri dari kehidupan sehari-hari. Ini paling sering mengenai lansia sama anak-anak kecil. Jadi kalau anak kecil atau lansia itu kenanya paru-paru kanan kiri. Sementara pada orang yang usia lebih muda ya, orang setelah pasca anak-anak remaja, terus usia sebaya ya, parubaya gitu ya, seringnya kenanya bisa lobar pneumonia, bisa dari kuman pneumonia umum yang namanya Streptococcus pneumonia. Dia kena satu lobus paru ya, jadi warna putihnya dia hanya di satu paru. Jadi sesaknya hanya sebelah ya. Dan sebelahnya pun tidak satu paru-paru utuh ya, tapi salah satu bagian. Kemudian ini ya, interstisial pneumonia ya. Jadi kenanya radangnya, jadi gambarannya itu dia lebih sering menghiasi bagian tinggi. Di sini saya ada gambarnya. Nanti saya tunjukkan pada pasien yang mengalami COVID ya, di mana radangnya itu kena kanan dan kiri dan peradangannya di luar dari paru-paru. Paling sering adalah dari virus ya, atau dari jamur ya. Gambarannya seperti itu ya. Oke. Gambarannya orang ini ya, orang pneumonia ya. Jadi dia sesak nafas ya. Dia ada kadang-kadang batuk-batuk ya, penyempitan saluran nafas ya. Kemudian ada suara-suara, kalau dokter ya yang mendengarkan ya, ada suara-suara. Biasanya kenapa kok orang sakit paru-paru harus didengarkan suara nafasnya? Kita mau lihat ya, dia itu ada pneumonia atau tidak. Ada suara ya, suara cairan di dalam ya. Itu paling sering ya. Salah satu, nah ini namanya community acquired pneumonia ya. Penyebabnya adalah penularannya di masyarakat ya, karena ada satu lagi namanya hospitalized acquired pneumonia. Jadi pneumonia yang disebabkan karena terlalu lama di rumah sakit ya. Jadi karena di rumah sakit kecampurnya sama orang sakit banyak-banyak, akibatnya sakit pneumonia ya. Salah satu ini ya, salah satu yang saya mau bahas ini adalah masalah yang kita hadapi ya, namanya COVID-19 ya, di mana ini ya ada ilustrasi yang lucu ya, COVID dengan seluruh masyarakat, ini sama dokter-dokter, masyarakat di dunia ya. Tapi ini orang-orang tertentu juga ya mengabaikan COVID ya, orang-orang yang aduh ngapain sih COVID itu ya. Ada orang-orang yang tidak percaya COVID ya, ada orang yang menganggap COVID itu hanya konspirasi gitu ya. Ada yang bilang COVID ini tidak bisa mematikan ya, gara-gara rumah sakitnya ini jangan-jangan pura-pura mengklaim ya, itu kan orang-orang yang tidak aware dengan COVID ya. Jadi kalau keluar
kemana-mana nggak pakai masker gitu ya. Jadi ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang cukup sulit ya. Ada COVID ya, penyebarannya seluruh dunia ya. Sekarang seluruh dunia kita mengalami yang disebut namanya pandemi ya. Pandemi artinya seluruh dunia terjangkit ya, atau di seluruh dunia tidak ada bagian di bumi yang tidak ada COVID-nya ya. Mungkin yang nggak ada cuma di Korea Utara ya, atau di bagian Antartika ya, karena di Antartika cuma adanya penguin ya. Oke, ya apa itu COVID-19 ya? COVID-19 itu adalah suatu penyakit baru yang ditemukan ya. Jadi dia itu virusnya itu berasal dari virus SARS ya. Virus SARS ya. Kita dulu mungkin kalau dulu saya ingat waktu saya SD ya, masih kecil ya, kelas 2 SD kayaknya ya. Dulu heboh SARS ya tahun 2002 kalau nggak salah ya. Di mana semua orang ya harus pakai masker, cuman tidak seheboh sekarang karena untuk SARS yang zaman dulu bisa langsung ditekan ya, karena langsung bisa dieradikasi ya. Dulu kalau nggak salah yang mereradikasi di Hong Kong atau dokter dari Singapura, saya lupa ya. Di mana ini penularannya sudah terlanjur banyak ya, dan sudah banyak varian-varian COVID-nya ya. Menularnya melewat droplet ya. Biasanya memiliki inkubasi rata-rata sekitar 5-6 hari. Jadi orang kalau terpapar COVID itu tidak akan muncul gejalanya secara langsung ya. Biasanya sekitar 5-6 hari, masa inkubasinya paling lama 14 hari. Itu kenapa ya, mungkin jadi pertanyaan zaman dulu ya, ketika COVID itu muncul, kenapa kok kita harus isolasi mandiri selama 14 hari ya? Karena kita menunggu ya inkubasinya itu benar-benar ada gejala atau tidak ya. Jadi sebenarnya memang untuk kebijakannya ini sedikit kurang detail ya. Intinya 14 hari itu, dulu pernah ada pasien saya yang tanya ya, 14 hari itu ngapain sih dok? Saya nunggu sampai saya sakit, atau saya ada apa, atau saya ada perburukan ya. Kalau saya sudah sakit, apakah saya harus isolasi 14 hari ya? Sebenarnya enggak. Kalau sudah sakit ya dia akan masuk ke progres penyakitnya ya. 14 hari itu adalah masa menunggu di mana orang itu pertama kali kontak terakhir ya. Misalnya dia punya faktor resiko kontak dengan orang yang dicurigai COVID ya. Setelah 14 hari, orang ini tidak ada gejala, kemungkinan sih COVID-nya ini tidak bergejala atau asimptomatik. Tapi sebenarnya masih bisa menularkan juga ya. Ini pertama kali ditemukan tanggal 31 Desember katanya ya, di Wuhan, Cina ya. Akhirnya dinyatakan pandemi oleh WHO tanggal 11 Maret tahun 2020 kemarin ya. Sudah setahun lebih ya kita bergelut dengan COVID. Mungkin kalau di Indonesia sendiri mau hampir setahun ya, tapi ini cukup menyengsarakan semua orang ya. Semuanya serba susah ya, usaha juga jadi susah ya, karena kadang-kadang bolak-balik jadi PSBB, jadi enggak gitu ya. Terus kasusnya naik, kemudian makin buruk ya. Ini materi yang cukup sensitif ya COVID seperti ini ya, karena memang kalau kita tidak lakukan suatu kebijakan itu akan berbahaya, tapi kalau kita diamkan saja, ini juga berbahaya ya. Oke, ini ya penularannya lewat ini ya, kalau nggak pakai masker dihacu gitu ya, virusnya akan nyebar kemana-mana ya. Jadi droplet, sebenarnya dia itu dropletnya itu juga bisa masuk lewat mata. Jadi sebenarnya kalau proteksi untuk COVID itu sebenarnya harusnya juga pakai kacamata. Cuman kita kan akan trip sekali ya kalau kemana-mana pakai masker, pakai kacamata gitu ya. Makanya pakai ada namanya solusinya dengan face shield ya. Face shield itu untuk mencegah penularan ya, kalau misalnya percikan mata. Ini ya bentuk virusnya ya. Saya sengaja milih gambar yang jelek ya, karena memang ini virus yang jelek ya, nyebelin ya. Gambarnya jelek ya, seperti mahkota ya, mahkota yang jelek ya. Tambahan ini ya, bentuknya ada spike-spike-nya ya, ada kayak duri-durinya. Ini adalah virus COVID-19 ya, di mana di dalamnya ini ada materi genetik yang selalu berubah-ubah ya, yang susah dikendalikan ya ini ya. Oke, sudah banyak evolusinya ya ini ya. Oke, ini ya kasus ini kalau kita sering dengar ya istilah-istilahnya, kalau zaman dulu ada namanya ODP, PDP, OTG ya. Menurut saya dulu waktu awal COVID itu cukup menyulitkan ya istilahnya itu, karena sedikit sangat bias ya. Kadang-kadang ODP dengan PDP itu hampir mirip ya. Kalau OTG kan memang jelas ya, orang tanpa gejala ya yang punya kontak erat. Cuman yang ODP dan PDP itu cukup menyulitkan ya, karena kriterianya nggak jelas ya. Memang zaman dulu itu saya sudah berpikir apa ini sih, bukan pakai yang kayak flu burung ya. Kalau flu burung kan dipakainya suspek, probable, sama terkonfirmasi. Akhirnya ya memang sekarang kita pakainya ya terkonfirmasi, probable, suspek ya. Suspek ini
orang-orang yang mulai dan PDP ya, di mana kita curigai bahwa orang ini mempunyai penyakit COVID ya. Jadi dia belum ada bukti yang spesifik. Jadi kalau orang datang ke rumah sakit dengan sesak nafas, ada riwayat kontak, kemudian paru-parunya itu mulai ini ya apa namanya mulai ada radang tapi radangnya nggak jelas, kita masukkan ke suspek. Suspek itu artinya dicurigai ya. Kalau dia sudah masuk ke ini ya, sudah suspeknya ini dia mengakibatkan gejala pemberatan, contohnya ada happy hipoksia, atau tiba-tiba langsung ARDS, atau pasiennya tiba-tiba tidak sadar, nggak bisa nafas, harus ventilator, atau tiba-tiba meninggal ya. Namanya pneumonia umum itu nggak bakal meninggal dalam waktu cepat ya. Biasanya meninggal itu karena sistem-sistem tubuhnya kan menurun secara drastis. Kalau di sini dia tiba-tiba meninggal dalam waktu 1 hari atau dalam waktu beberapa jam meninggal, ini masuknya probable COVID ya. Walaupun belum ada hasil swab RT-PCR ya, swabnya belum ada, kita masukkan ke probable ya. Terkonfirmasi, artinya orang yang terkonfirmasi di sini adalah orang-orang yang mempunyai gejala yang kita tadi sampaikan, kemudian terkonfirmasi dengan adanya pemeriksaan PCR atau pemeriksaan swab tadi ya, swab PCR ya, bukan swab antigen ya. Jadi dia memang menunjukkan ada COVID dari pemeriksaan gold standarnya, itu kita sebut terkonfirmasi. Atau orang yang tidak ada gejala tapi dari pemeriksaan swab dia menunjukkan hasil positif ya. Artinya intinya adalah dari pemeriksaan swabnya baru kita masuk ke terkonfirmasi ya. Kalau kontak erat ini belum masuknya di bawahnya suspek ya. Jadi dia tidak ada gejala tapi punya kontak erat ya. Disarankan biasanya isolasi mandiri. Oke ya, sekarang di dunia ini ya banyak ini ya sudah merah-merah semua ya. Ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus-kasus yang ada COVID-nya ya. Daerah-daerah yang putih itu bukan berarti nggak ada COVID-nya ya, cuman itu cukup susah untuk didata ya. Contohnya ini di sini daerah apa ini ya? Daerah-daerah ini ya, ini daerah Iran ya. Iran kan cukup terisolir ya di dunia. Kemudian daerah-daerah Afrika bagian selatan, kemudian daerah Greenland itu ya, daerah Papua Nugini, kemudian daerah ini ya, daerah Kepulauan Pasifik itu kan cukup sedikit susah pendataannya. Kemudian daerah ini ya, apa Libya ya, ini pendataannya susah ya. Jadi untuk kasus-kasus ini Korea Utara juga ya, makanya masih putih ya. Tapi hampir seluruh dunia yang datanya secara terbuka ya, menghitung ya, di sini pasiennya sudah mulai banyak ya, sudah warnanya merah ya. Ini sengaja screen capture ya, sekitar berapa hari yang lalu ya, sekitar 5 hari yang lalu ya, di YouTube yang sering saya tonton zaman dulu itu yang di peringkat 1 di sini itu Cina ya, dengan kasusnya kalau nggak salah zaman dulu 88.000 ya, dengan kematiannya sekitar 4.000 kasus ya. Sekarang sudah Amerika, India ya, ada Brasil juga ya. Kemudian di sini Indonesia ya sudah banyak ya kasusnya ini 5 hari yang lalu ini ya 939.000 orang ya, meninggal 26.000 ya, sembuh 763.000 ya. Cina mana ya udah hilang ya. Oh ini Cina ada malah di bawah ya, udah nggak masuk tabel yang terfiksir di sini yang dia 88.000 dengan kematian 4.000, jadi nggak tambah sama sekali ya. Kadang-kadang kalau saya sama teman saya guyonan ya, ini antara aplikasi memang mereka berhasil di sini ya. Jadi suatu kalau kita lihat dari segi keberhasilan berarti Cina di sini tidak ada tambahan sama sekali kasusnya ya. Matiannya masih 4.000 tok ya. Sini yang makin tinggi. Jadi negara-negara yang mungkin kemarin di bawah jadi naik ke atas semua ya. Amerika ini paling tinggi ya. Oke, ini makin lama makin banyak, total kematiannya sekarang sudah sampai sekitar 2 juta ya itu ya, 2 juta jiwa ya itu dihitung. Ya. Ini yang bulan Desember ya, saya malah nggak pakai yang bulan terbaru ya. Ini kasus konfirmasi kemarin bulan Desember sebelum mau tutup tahun ini ya, 24 Desember kalau di Indonesia sendiri konfirmasinya sudah 600 ya, kalau di sini sudah ganti ya, udah masuknya 939, udah 1 juta kalau sekarang ya mungkin ya, sudah mencapai angka 1 juta ya, meninggalnya cukup banyak ya. Di sini masuknya sekitar 26.000 ya, cukup signifikan ya dari bulan Desember ke Februari banyak banget ya, 6.000 orang ya. Oke. Di sini ya. Oke, zaman sekarang ya kalau kita sering lihat di bandara-bandara, di tempat-tempat banyak ya orang-orang sering pakai kayak gini ya. Hazmatan ya kalau kita bilangnya di rumah sakit ya. Ini APD level tertinggi ya untuk membersihkan
kuman-kuman, mungkin COVID yang nempel ya. Jadi tenaga kesehatan sekarang nggak ada ya, kita pakai pakaian yang biasa gitu ya, kita harus pakainya APD ya minimal, APD yang ringan, misalnya cuma pakai baju bersih gitu ya, kemudian pakai cap gitu ya, kemudian pakai face shield sama masker N95 sampai pakai hazmat. Ini adalah suatu kisah COVID ini mengingatkan kita kisah 100 tahun yang lalu ya. Jadi pernah ada pandemi. Jadi dunia ini pernah ada pandemi ya, pandemi mematikan zaman dulu Perang Dunia Pertama ya. Udah banyak orang perang di Eropa ya, kemudian ada pandemi juga ya. Jadi cukup menyusahkan orang yang tinggal 100 tahun yang lalu di Eropa ya, di mana penyakit ini cukup ganas. Kalau zaman sekarang mungkin flu Spanyol itu kalau bapak-bapak ibu-ibu merasakan cuma pilek-pilek sama tenggorokannya gatel. Tapi zaman dulu orang-orang itu merasakannya itu sangat berbahaya ya, sampai banyak kematiannya. Jadi menjangkiti sekitar 500 juta orang ya zaman dulu ya. Dan itu berlangsung cukup lama ya, dari tahun 1918 sampai 1920. Ya bayangkan kalau kita seperti itu ya, dari 2020 sampai 2000 berapa berarti? 2022 ya. Wong sudah 2021 aja udah mumet banget ya. Ini disebut sebagai pandemi paling mematikan ya, karena di sini dia korban meninggalnya antara 17 juta sampai 50 juta jiwa ya. Mungkin bisa sampai 100 juta jiwa, nggak tahu ya. Ini datanya beda-beda ya. Jadi kematiannya cukup banyak ya. Cuman di sini kalau kita lihat COVID kematiannya sudah tinggi banget ya udah. Nah, ini ya baru, ini mungkin 2 juta ya, belum terlalu ya. 2 juta ya. Ini kematiannya malah lebih banyak, 17 juta ya. Bayangkan kalau COVID meninggal 17 juta di dunia ya. Ini jadi ternyata ada yang lebih parah ya zaman dulu ya, flu Spanyol. Ini banyak di Eropa sih, karena orang sana banyak perang, mobilitas tinggi ya. Ternyata beberapa ratus tahun lalu juga pernah ada wabah, namanya wabah maut hitam ya. Ini spektrumnya hampir mirip sama COVID ya, yang saya agak sedikit takutkan ya. Jadi kita sebutnya dulu Black Death. Ini juga wabah di Eropa ketika sedang terjadi banyak revolusi ya di Eropa ya, zaman Renaissance kalau nggak salah ya. Di sini penularannya melalui 3 faktor. Zaman dulu nggak ada masker ya, maskernya dokter pakai kayak gini ya, bentuknya kayak bebek gini ya. Oke ya, ini ya penyebabnya bisa dari 3 ya, mulai dari penyumbatan di bagian limfa ya. Jadi di daerah sekitar selangkangan gitu ada pembengaan ya, pembengaan saluran kelenjar getah bening ya. Bisa juga bentukannya dari pneumonia atau sepsis ya. Ini penyebabnya itu dulu virus itu ya, dari ini ya, parasit pes ya, pes dari tikus ya. Kalau zaman sekarang pes itu jarang sih kita temukan ya. Tapi zaman dulu itu dia sangat mematikan, karena orang tahun sekitar 1300-an itu kehidupannya juga banyak yang di bawah garis kemiskinan ya di Eropa ya, dan banyak revolusi di sana ya. Jadi kehidupan yang seperti itu ya, kadang-kadang sanitasinya buruk ya, kemudian untuk suplai makanan buruk ya, ini juga bisa memperburuk penyakit ya. Jangan sampai COVID ini menyebabkan seperti itu ya. Oke ya, dulu sampai ada rumah sakitnya belum terlalu canggih seperti sekarang ya. Ini ya sekitar tahun 1920 ya. Jadi orang-orang di barak-barak kayak gini ya, kayak gini ya tetap nular ya, cuma ditutupinya pakai bilik. Kalau sekarang kan udah ada ruang isolasi ya. Kalau ini zaman dulu ya, ini mending ya tahun 1900-an, ini tahun 1300-an ya. Jadi kalau banyak orang yang meninggal itu cuma ditaruhkan di suatu aula yang saya dibakar ya, karena bingung mau dikubur di mana ya, karena kematiannya cukup banyak ya. Kalau zaman sekarang ini ya, dikuburnya udah lumayan ya, kita sudah tahu ya, pengetahuan makin banyak ya. Kita untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID kemudian suspek ya, kita masih curigai, kita sediakan alat APD ya, APD untuk mengamankan yang menguburkan jenazahnya. Sekarang ada tanah khususnya ya. Oke, kita mau bahas tentang gejalanya ya, mulai dari ini ya, batuk-batuk, demam ya, sama nafasnya sedikit, merasa enggak sedikit ya, nafasnya akan berat ya. Di sini hentikan kontak ya. Jadi kita di sini harus melakukan protokol ya, protokol kesehatan ya. Jadi sering ya kalau bapak-bapak ibu-ibu berkunjung ke suatu tempat mesti di temperatur. Tapi ini saya kurang setuju sih ya kalau di temperatur, karena orang yang mengalami COVID ya tidak semuanya itu demam ya. Terutama orang-orang yang asimptomatik atau tidak bergejala. Malah kadang-kadang malah lebih pas itu pakai namanya pulse oximeter. Nanti saya tunjukkan alatnya ya. Itu malah kelihatan ya kalau misalnya COVID dalam keadaan buruk, dia tidak demam, tapi saturasi oksigennya akan turun di situ ya. Di sini ya. Oke, biasanya seperti ini ya. Kalau mau pergi kemana-mana di suhu ya. Kadang-kadang juga suhunya di tangan. Sebenarnya suhunya yang betul itu di kepala ya. Ada orang yang bilang katanya kalau ditempelin di kepala nanti
bisa nyebabin tumor ya. Kemudian bisa nyebabin kanker otak, itu hoax ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggak benar ya. Justru yang betul harusnya ditempel di kepala, bukan di tangan ya. Oke. Kemudian ini ya ilustrasinya. Jadi COVID itu bisa memburuk ini pada penyakit-penyakit jantung ya. Jadi sering kita temui pasien-pasien ya dengan COVID ya yang cepat meninggal itu adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung ya, atau dia gangguan jantungnya justru muncul saat masuk ICU ya. Kemudian dia ada hipoksia, kemudian penyumbatan pembuluh darah yang cukup banyak di sini ya. Ini juga harus hati-hati ya. Salah satunya gejala namanya DIC atau terjadinya kebocoran seluruh plasma di dalam darah ya. Ini yang sangat fatal ya. Dan pada orang-orang yang mengalami COVID ya, COVID gejala parah, itu yang sering muncul adalah darahnya itu lebih kental ya. Nanti saya akan ceritakan sedikit ya. Nanti ada hubungannya dengan produk kita ya. Oke ya. Dan banyak proses-proses autoimun ya, seperti kalau saya bilangnya autoimun ya, proses-proses hipersensitivitas ya. Jadi yang tadinya peradangannya biasa saja, tapi peradangannya justru jadi berlebihan ya, karena ada proses peradangan yang berlebihan. Satu gejala dari COVID ya, namanya happy hypoxia ya. Jadi mungkin pernah baca ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi dia itu merupakan suatu gejala ya, tidak merasakan gejala seperti sesak nafas. Tapi ketika diukur pakai alat namanya pulse oximetry, hasilnya sangat rendah ya. Normal orang itu kalau dicek pakai pulse oximetry, saturasi oksigen ya. Saturasi oksigen itu maksudnya adalah penghantaran oksigen ke daerah-daerah ujung-ujung tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya tangan kita warnanya biru ya, oksigen kita di jari-jari jelek ya, otomatis itu menunjukkan bahwa proses pernafasan atau proses penghantaran udara itu ada gangguan ya. Jadi sering kita gunakan untuk pasien-pasien dengan serangan jantung atau sesak nafas, kita cek namanya pulse oximetry. Harusnya oksigen itu masuk ke daerah ujung-ujung jari itu sekitar 95 sampai 100%. Pasien yang punya saturasi oksigen di bawah 90%, kalau zaman dulu, zaman saya belum ada COVID ya, itu sudah pingsan ya. Baru 91 aja udah pingsan. Tapi pada waktu COVID ini ya gejalanya khas ya, di mana orang masih bisa ngomong dengan tenang ya. Saturasi oksigennya itu 70-80 ya. Ini bukan suatu hoax atau konspirasi karena saya menemui sendiri ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jadi ini pasien datang ya baru aja kemarin ya, datang ke IGD yang ngomongnya batuk-batuk ya. Setelah saya cek saturasinya cuma 40 ya. Padahal kalau sudah 40 itu sudah nafasnya itu udah kayak berhenti ya. Kalau kita lihat ya orang mau meninggal itu 40 itu udah dingin semua. Nah ini pasiennya masih bisa ngomong sama saya dengan jelas ya. Wah ini jelas ya, ini suspek ke arah COVID dan betul saja ya. Karena ini pasiennya gejalanya memburuk, akhirnya dalam waktu 2-3 jam pasiennya meninggal ya. Karena kita cari rujukan sangat susah sekali ya untuk mendapatkan vaskes yang bisa untuk ventilasi di Jogja itu udah penuh semua ya. Ini cukup mengerikan ya. Kadang-kadang yang terima justru di Jawa Tengah ya, di sini ya. Oke ya. Kemudian ini ya untuk apa itu happy hypoxia yang tadi saya cerita ya. Jadi di sini ya alat yang sebenarnya kalau Bapak-bapak Ibu-ibu mau mendeteksi lebih bagus daripada termometer itu adalah namanya pulse oximetry ya. Nanti dia akan membaca ya di bagian kanan di sini itu denyut jantungnya. Di sini adalah saturasinya yang 97 ini ya. Nanti ditaruhkan di sini aja jarinya, nanti dia akan membaca. Kalau hasilnya ternyata di bawah 90 tapi Bapak-bapak Ibu-ibu kok ternyata merasa masih nggak sesak nafas, mending segera ke dokter aja sebelum sesaknya memburuk dalam waktu 2-3 jam ya. Artinya itu adalah namanya happy hypoxia ya. Jadi sebenarnya paru-parunya sudah parah tapi tidak muncul sama sekali gejalanya. Ya, mulai ada muncul lagi katanya ada COVID tang ya, katanya lidahnya kotor ya, tapi ini sebenarnya belum terkonfirmasi juga ya. Ini COVID tang ini hampir mirip kayak orang tipes juga ya. Orang tipes lidahnya kotor. Biasanya kayak gini terjadi karena peningkatan asam lambung yang merusak papil lidah atau bakteri-bakteri yang kotor di dalam tubuh ya. Nah ini virus itu juga bisa menyebabkan ya mungkin dari patofisiologinya COVID kan loadnya cukup banyak ya, kadarnya dalam tubuh cukup banyak sehingga dia ketika dia masuk ke saluran cerna ya bisa menyebabkan gangguan seperti ini juga ya. Oke ya, kalau zaman sekarang kita gunakan tesnya adalah tes swab ya. Tes swab ya, bukan zaman sekarang ya, sudah dari dulu ya. Gold standarnya adalah
swab tes PCR, bukan antigen ya. Di sini kan sering jadi kontroversi ya. Dok, mending saya cek swab PCR atau swab antigen ya. Apakah saya rapid saja? Kalau zaman sekarang mau pakai rapid itu sudah percuma, Bapak-bapak Ibu ya. Apalagi sudah ada vaksin. Karena kalau pasien yang mempunyai vaksin ya, jadi pasien yang sudah divaksin pasti antibodinya kan positif ya. Itu juga cukup kontroversial ya dulu ya ketika alat-alatnya belum memadai ya. Saya bingung ya, kenapa kok orang kok diceknya rapid antibody ya, dan itu juga bisa jadi sertifikat orang bepergian. Padahal orang yang antibodinya positif, itu malah kadang-kadang sudah sembuh dari COVID. Justru malah orang-orang yang antibodinya negatif itu bisa saja masih ada COVID-nya ya, masih ada COVID-nya, belum ada antibodinya ya. Kalau sekarang kan sudah mulai ini ya, kita bergeser ke antigen itu lumayan sih ya daripada rapid yang antibody. Karena rapid antibody sekarang sudah bias dengan ini ya, rapid orang-orang yang sudah vaksin dan vaksinnya itu berhasil, harusnya kalau dicek rapid antibody harusnya positif ya, karena sudah punya kekebalan tubuh. Nah, yang tidak pernah kadaluarsa untuk ceknya itu masih bagus dan gold standar itu memang RT-PCR ya. Tapi di sini memang cukup mahal ya, kisaran harga sekitar 900.000 ya sampai 1 jutaan ya. Harganya beda-beda tergantung rumah sakit ya. Zaman dulu mahal banget ya, ada yang sampai 3 juta, 4 juta ya untuk konfirmasi COVID ya. Oke, ini namanya swab test. Cara ngambilnya seperti ini ya. Oke ya, gambarannya ini ya. Untuk swab yang benar ya, mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah di swab ya, rasanya nggak enak banget ya. Ya, nanti akan masuk ya stick aplikator, di sini ada ujungnya ya, nanti akan menyentuh di bagian belakang ya. Nggak usah khawatir ya, ada juga yang bilang, nah ini heboh juga ya, netizen bilang nanti kalau di swab nanti kena bagian selaput otak, nanti selaput otaknya bocor ya. Selaput otak itu bagian atas, jadi kalau nge-swab mesti harus lurus ya. Jadi nggak usah khawatir nanti selaput otaknya bocor, karena yang di swab itu bagian yang horizontal dengan hidung ya. Karena masuknya dalam, di sini pasti rasanya mesti nggak enak ya, daerah perbatasan antara mulut dan hidung ya. Seperti itu ya. Kemudian ini ya, saya cerita ya, kenapa bisa terjadi perburukan, karena paling sering adalah terjadi badai sitokin ya, di mana di situ sel-sel radang, sel darah putih banyak berkembang sehingga banyak faktor-faktor yang muncul ya, cadangannya terlalu berlebihan, proses koagulasi darah dalam tubuh berlebihan ya, yang menyebabkan gangguan di berbagai sistem ya, mulai dari jantung, dari pencernaan ya, paru-paru, dan yang sangat fatal ketika dia mengganggu paru-paru dan mengganggu sistem saraf ya, karena bisa menyebabkan terjadinya kematian mendadak ya. Jurnal saya ambil ya dari meta-analisis ya. Meta-analisis itu adalah kalau di kedokteran itu merupakan jurnal yang tertinggi ya. Jadi untuk COVID-19 untuk terapinya sendiri ya, yang baru di ACC itu cuma ada 11 ya. Saya cari itu ada 11 jurnal yang sudah dilakukan meta-analisis secara sistematis ya, seluruh dunia itu baru ada 11. Salah satu yang saya ambil ini terkait ini ya, meta-analisis gangguan tromboembolisme pada COVID-19. Jadi pada pasien-pasien COVID-19 kenapa bisa meninggal dalam waktu sangat cepat ya, dalam waktu 1 hari kurang dari 24 jam. Atau belum sempat di swab kok sudah meninggal ya, kenapa? Di situ ternyata ya ada penelitian ya dari berbagai dokter seluruh dunia ya, yang dikumpulkan dengan ini ya, dokter-dokter ya dari Cina ya di sini. Ternyata banyak pasien ya, terutama ini pasien-pasien di Cina ya, yang sudah terkonfirmasi dari awal banyak ya. Ternyata cukup banyak ya, dari kesimpulannya di sini cukup banyak pasien-pasien COVID-19 itu yang mengalami DVT ya, atau penyumbatan di bagian pembuluh darah vena ya. Seringnya gejalanya itu adalah daerah bagian kakinya itu terasa panas ya, terasa nyeri ya. Itu gangguannya adalah di bagian vena ya, dan ciri khasnya adalah darahnya itu cenderung menjendal. Cuman kalau pasien yang mengalami COVID dan itu sudah sesak nafas, nggak mungkin ngeluh sama dokternya, dok kaki saya sakit, dok kaki saya bengkak ya. Ini harus diperiksa dengan beberapa pemeriksaan tertentu ya, dan ini dilakukan ya, ternyata memang faktor-faktor pembekuan darah ya di situ akan sangat tinggi. Nah, kita akan cerita terkait proses pembentukan DVT itu sendiri ya. Jadi kalau orang-orang sering dengar istilahnya adalah varises ya, agak sedikit beda sih. Kalau varises itu dia itu di pembuluh darah luar ya, kalau ini pembuluh darah dalam. Kalau varises kan ya pembuluh darahnya tampak muncul ya.
dia juga resiko terjadinya DVT. Cuman kalau DVT itu adalah pembuluh darah vena yang dalam, justru malah nggak kelihatan ya. Ciri-cirinya kakinya membengkak besar, teraba hangat ya, kemudian terasa sedikit sakit ya. Jadi terbentuk suatu penjendalan darah karena inflamasi atau badai sitokin berlebihan ya. Akibatnya dia membentuk suatu jendalan bulat seperti ini ya. Nah, ketika jendalan tersebut dia lepas, kita sebutnya adalah embolus ya. Nah, embolus yang lepas dari bawah kaki, seluruh aliran darah vena itu akan menuju ke jantung ya. Ya, kenapa kok bisa terbentuk seperti itu? Ada 3 hal yang membentuk ya. Yang pertama ada kerusakan dari epitel atau kerusakan dari kulit pembuluh darah. Kedua, terjadinya hiperkoagulabilitas atau darah yang cenderung kental. Yang ketiga adalah proses stasis ya. Stasis itu artinya proses biasanya terjadi pada orang-orang yang tidak ini ya, apa namanya, tidak banyak gerak, jadi cuma tiduran ya. Makanya kan salah satu target hidup sehat ya harus banyak olahraga ya. Kalau orang cuma tiduran ya, cuma makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun gitu ya. Orang kan mengalami stasis ya. Aliran darahnya nggak lancar, makanya orang itu perlu olahraga ya. Nah, ini stasis itu juga bisa menyebabkan terjadinya jendalan ya. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami stroke lama ya. Makanya orang-orang yang punya penyakit stroke, penyakit yang tidak bisa bergerak di kamar aja ya tiduran tuh resiko terjadinya DVT dan mendadak akibat DVT itu bisa muncul kapan saja ya. Ini namanya stasis ya karena tidak pernah gerak ya. Kemudian ada hiperkoagulabilitas. Kalau di sini kita banyak belajar terkait penyakit jantung ya, penyakit dari arteri. Kalau untuk vena ada 2 ini ya. Hiperkoagulabilitas itu bisa terjadi pada banyak hal ya. Yang paling jelas ya sering terjadi pada orang hamil ya. Makanya dulu pernah ada kasus yang cukup heboh ya, di mana ada orang yang habis operasi sesar meninggal karena emboli paru ya. Terus dokternya dituntut. Sebenarnya itu nggak bisa dokternya dituntut ya, karena namanya emboli paru itu bisa terjadi pada siapapun pasien yang hamil. Itu salah satu resiko ketika kita melakukan tindakan operasi ya, di situ ya. Kemudian orang melakukan kemoterapi, cancer ya, kemudian obesitas ya. Kenapa kok COVID lebih banyak meninggal pasien yang mengalami obesitas ya? Ya karena itu ya, karena dia punya hiperkoagulabilitas yang tinggi. Kemudian berikutnya ya terkait dengan ini ya, apa namanya, penyakit-penyakit infeksi ya yang mengakibatkan dia banyak trombin, terus kemudian faktor-faktor pembekuan yang bisa menyebabkan terjadinya jendalan ya. Nah, salah satunya itu adalah si COVID itu ya. Nah, jendalannya itu bentuknya gini, Bapak Ibu-ibu ya. Bentuknya sel darah merah, diikuti ya, mungkin dia ada COVID atau apa, virusnya juga ikut nempel, mengakibatkan dia membentuk suatu jaringan-jaringan seperti tali ya. Nanti dia kalau dari pembuluh darah vena, seluruhnya kan kembali ke jantung. Nah, bahayanya apa ketika dia kembali ke jantung? Nah, jantung itu akan memompa darah kotor itu ke bagian paru-paru ya. Lewat namanya struktur kita sebutnya adalah arteri pulmonalis atau arteri bagian paru. Yang dia strukturnya itu makin lama makin menyempit ya. Bayangkan ketika dia ada embolus masuk ke jantung, jantungnya mompa darah-darah kotor dari seluruh tubuh ya, termasuk di bagian kaki, itu ke arah paru-paru. Akibatnya terjadi sumbatan ya. Dan embolus itu biasanya tidak cuma satu aja ya, tapi dia embolus. Sehingga terjadi sumbatan secara sistemik di seluruh pembuluh-pembuluh kecil paru. Akibatnya apa? Kan terjadi proses henti nafas yang sangat mendadak ya. Jadi orangnya ini kadang-kadang tidak merasa karena embolusnya itu nyumbat satu ya. Tapi begitu dia kerasa, nafasnya itu terganggu, kematian akan muncul dengan cepat ya. Salah satu kematian yang sangat susah kita tanggulangi di medis itu adalah kematian akibat emboli paru ya, emboli paru atau jendalan di bagian paru-paru ya. Ini kematiannya nyaris 100% ya. Hampir tidak pernah ada kasus emboli paru itu bisa sembuh Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya ketemu kasus itu ada 5 meninggal semua ya. Pasiennya yang sudah emboli paru itu sudah susah sekali kita sembuhkannya. Jadi ya, di sini ya omega 3, omega 6 kita bisa dapatkan makanan ya, dari makanan sebenarnya ya. Ikan daging-dagingan merah itu banyak omega 6 ya. Jagung ya, minyak-minyak ya, minyak kelapa gitu ya. Dia banyak omega 6 ya. Sementara omega 3 itu banyak di ini ya, gandum ya, kemudian di minyak ikan ya, terutama ikannya ikan salmon ya. Ikan salmon itu tinggi dari kandungan omega 3 ya, ikan tenggiri, ikan tongkol ya, kalau dari Palembang itu ya suka makan pempek itu banyak omega 3-nya ya.
Ya, dia lebih cocok untuk antiinflamasi. Sementara omega 6 memang dia proinflamasi, lebih cocok pada orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh rendah ya. Ini gambaran ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kalau mau lihat orang COVID ya, di awalnya dia paru-parunya masih sedikit putih-putih ya. Dalam waktu 2 jam, 3 jam ya, kemudian akan tampak putih-putihnya makin banyak ya. Setelah 1 hari putih-putihnya makin banyak seperti ini. Ini pasiennya sudah dipasang monitor ya, ini kelihatan ya sudah dipasang untuk perekam jantung dan lain-lainnya ya. Semakin lama semakin memburuk ya. Kemudian putih-putihnya semakin nutupi semua ya. Ini progres dari COVID yang khas ya, di mana dia progres sesak nafas ya, kerusakan paru-parunya itu sangat cepat sekali. Yang kita sangat sulit untuk kendalikan kalau dia perburukan. Biasanya pada orang-orang yang mempunyai imun kurang baik. Ini juga ya gambaran pada pasien yang lambat dengan terapi ya. Jadi belum dikasih terapi, ini penelitian dari Cina ya. Jadi ada orang belum dikasih remdesivir ya. Sekarang yang dianggap obatnya namanya remdesivir ya. Belum dikasih remdesivir ya, dibiarkan dalam waktu 2 hari ya, paru-parunya langsung seperti ini ya. Ketika kita mau coba masukkan remdesivir ya, mereka masukkan sudah terlanjur menempel plaknya di bagian samping ya. Ini sudah buruk sekali. Jadi pengobatan yang cepat ya, ini juga salah satu gambaran dari pasien ya yang mengalami COVID ya, pasien COVID di sini dia ada mungkin pneumonianya tidak spesifik ya radang parunya, tapi di sini sudah tertutupi cairannya. Ini harus disedot cairannya. Jadi menyebabkan sudah ada radang paru, pasiennya sulit nafas. Ini gambaran efusi pleura ya. Efusi pleura itu ada cairan di atas ya. Ini paru-parunya sobek ya. Bisa juga terjadi pada orang COVID, paru-parunya sobek. Ya, kelihatan ya, ini bukan paru-paru sehat. Ini justru paru-paru yang sobek ya. Jadi nggak kelihatan paru-parunya ngempis di sini ya. Jadi dia ketekan ke sebelah yang lebih sehat ya. Jadi yang lebih sehat di sini infeksinya lebih kelihatan jelas ya. Ini pada pasien yang juga ya, ini paru-parunya nggak sobek, ini paru-parunya kolaps atau dia mengempis ya. Sekarang sudah ada vaksin ya, vaksin COVID-19. Kita doakan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, untuk vaksinnya bisa dapat semua, tidak hanya kami dari tenaga kesehatan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu juga bisa dapat semua. Cuman ini memang Pak vaksinnya kan terbatas. Kemudian vaksinnya ini juga banyak beberapa masih harus ada penelitian lebih lanjut untuk ibu hamil, kemudian anak-anak itu juga harus hati-hati karena kita belum ketemu efek-efek yang serius ya pada ibu hamil dan anak-anak ya. Ini masih harus dalam pengujian yang harus digodok dulu ya. Jadi memang untuk pasien-pasien dengan penyakit serius, kemudian ibu-ibu, anak-anak, kita belum kasih vaksin ya. Itu masih belum boleh. Kita doakan bisa ada penelitiannya, kemudian sudah aman digunakan bisa dapat semua ya. Ini ya, yang sering kontroversial adalah COVID pada anak ya. Jadi COVID pada anak ini ya kasus pertama saya ingat ya, kasus pertama yang terjadi di Jogja adalah kasus anak kecil yang menderita COVID ya. Jadi pada anak-anak ini COVID itu cukup tidak banyak penelitian ya, tapi saya sempat temukan ya ada suatu jurnal meta analisis juga ya yang menunjukkan COVID pada anak-anak ya. Oh bukan meta analisis ya ternyata ini ya, studi ya ini ya, studi di Cina ya ini ya. Jadi memang karena belum banyak informasi terkait COVID pada anak-anak ya, jadi ini dilakukan suatu penelitian ya pada anak-anak itu COVID sebenarnya mengalami gejala yang tidak lebih berat ya. Jadi COVID itu lucu ya. Jadi pada anak-anak itu dia gejalanya tidak terlalu berat ya, meskipun kasus pertama di Jogja itu kasusnya adalah pada anak-anak ya, sampai dia harus masuk ke ruang intensif juga ya. Itu cukup berat, tapi puji Tuhan pasiennya dalam keadaan selamat juga ya. Kemudian ini biasanya pada anak gejalanya itu ringan ya, seringnya pilek ya, pilek atau bersin-bersin, batuk-batuk ringan ya, jarang yang sampai berat ya. Tapi tidak juga sedikit juga ada beberapa kasus juga di anak-anak kita temukan yang sampai distress nafas dengan cepat ya. Tapi ini agak sedikit populasinya kalau diperbandingkan ya antara anak-anak dan orang dewasa itu lebih banyak pada dewasa. Jadi lebih banyak kasus yang bahaya sekali biasanya malah justru orang-orang berumur 20 tahun sampai 50 tahun ya. Malah angkanya sedikit meningkat pada yang usianya 20 sampai 40 ya. Saya juga termasuk yang mempunyai faktor resiko perburukan ya. Kalau anak-anak ya malah lansia kecuali ada penyakit berat itu biasanya lebih ringan ya. Oke, jadi kalau untuk anak-anak ya meskipun penelitiannya di sini menyebutkan bahwa gejalanya ringan ya kita jangan sampai nunggu gejalanya berat ya. Karena namanya virus dia selalu
bereplikasi terus ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak, kita mungkin Bapak Ibu punya anak di rumah, takut mungkin bisa mengalami gejala yang buruk dari COVID ya. Tapi untungnya kita juga di sini sekolah juga beberapa belum masuk ya. Kita masih PSBB lagi, sekolah banyak daring ya. Memang dari segi ilmu jadi kurang, tapi juga proteksi juga untuk anak ya. Ini di sini kita bisa dengan alpha lipid juga ya. Tujuannya adalah membooster imun ya. Intinya kalau untuk di anak-anak, ketika gejala kita ketahui ringan, jangan sampai dia dalam keadaan sakit ya, karena pada anak yang sakit gejalanya akan lebih berat lagi ya. Oke, kemudian yang kontroversi juga di sini adalah COVID pada ibu hamil ya. Jadi dulu saya pernah dapat kasus ya di rumah sakit ya, betapa susahnya merujuk pasien COVID pada ibu hamil yang butuh penanganan segera ya. Karena kalau kita tangani dengan secara persalinan normal itu akan sangat membahayakan ya, membahayakan dari ibu ya, sama membahayakan dari tenaga medis yang menolong ya. Di situ kan masih banyak simpang siurnya ya. Oke, di sini saya dapat meta analisis ya dari suatu jurnal ya. Jadi di sini terkait outcome-nya ya. Jadi sebenarnya sudah diteliti ya. Cuma ini penelitiannya masih Oktober 2020 ya. Dan penelitiannya belum semua jurnal dilakukan penelitian kan, ini baru banyak penelitian mulai dari bulan Agustus kemarin ya. Mulai kita kembali bisa melawan ya. Jadi ini mungkin ada yang lebih terbaru ya untuk penelitian terakhir di September ya, pasnya September tanggal 27 itu membuktikan bahwa pasien-pasien sebenarnya dengan COVID itu tidak ada outcome yang serius sih pada ibu hamil dan bayi yang dilahirkan ya. Jadi sebenarnya ini juga kita tidak perlu takutkan sekali ya, apa ibu hamil dengan COVID gitu ya. Jadi sarannya sih adalah persalinan tetap dengan sesar ya, intinya ya. Persalinan harus dielektifkan ya intinya ya. Atau kalau misalnya harus dengan normal, itu kita harus dengan APD yang baik ya, dengan kondisi ibu yang baik ya, jangan sampai itu mengambil resiko yang lainnya. Jadi kalau untuk ibu hamil sebenarnya COVID pun tidak spesifik ya, belum memberikan efek yang signifikan, malah justru efek signifikan itu malah di orang usia 20 sampai 40 itu cukup banyak kasusnya yang meninggal ya. Sama orang-orang di atas 40 tahun dengan penyakit kronis itu juga cukup banyak. Oke ya. Jadi kalau untuk ibu hamil ini kita butuh booster energinya yang agak sedikit beda. Kalau anak-anak itu dia cenderung kok bisa kena COVID atau gejala buruk pernafasan akibat punya asma ya. Kalau anak-anak kan sering ada asma, rinitis ya, alerginya lebih muncul. Kalau ibu hamil di sini kita butuh kekuatan ya. Entah dia nanti akan lahirannya dengan sesar atau lahiran dengan ini ya, dengan persalinan normal ya. Kita butuhkan energi yang cukup ya, karena pada COVID kita takutkan kalau kondisi ibu ya, ingat ya ibu hamil ya, waktu melahirkan apalagi ya, kebutuhan oksigen itu kan yang dibutuhkan untuk bayi dan untuk ibunya ya. Jadi di situ terbagi. Plus kalau ada COVID ya, butuh energi lebih banyak ya. Di sini salah satu yang mempunyai efek yang bagus ya, nutrisi kita bisa ambil di sini adalah K28 ya, di mana dia banyak mengandung protein dari susu kedelai ya, serat kedelai ya. Di sini ya banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan ya. Ini salah satu produk kita yang mempunyai energi yang cukup tinggi ya. Ya, saya akan cerita sedikit terkait kedelai itu ya. Dia mengandung ya asam folat ya. Jadi ketika bayi dalam kandungan tuh sangat butuh sekali, terutama untuk sistem saraf dan sistem perdarahan ya, sistem darah itu sangat butuh sekali kandungan asam lemak yang akan mempengaruhi dengan kecerdasan. Jadi kecerdasan bayi, kalau saya bisa boleh bilang, dipengaruhi oleh satu, nutrisi saat dalam kandungan, kedua, proses persalinan. Jadi pada bayi yang mengalami gangguan saat persalinan, kekurangan oksigen ya, sering mengalami gangguan kecerdasan ya. Misalnya bayi tidak bernafas ya, atau bayinya sempat mengalami apnu atau tidak nafas sama sekali atau nafas cengap-cengap gitu ya. Dia akan mempengaruhi kecerdasan ya. Jadi ada fase di dalam kandungan dan fase setelah mau keluar ya. Dan fase dalam kandungan di sini asupan asam folat sangat penting sekali. Kemudian protein dan karbohidrat di sini yang jelas memberikan energi. Kalau karbohidrat dia energinya tinggi ya, mirip lemak ya. Dan dia memberikan simpanan energi. Kemudian protein ya, menjaga kebugaran. Selain itu juga dia untuk mengontrol perkembangan organ ya. Kalau asam folat itu di trimester 1 paling banyak membantu, protein itu di trimester 3 ya, ketika mau
mendekati masa-masa lahiran ya, di situ ya, pembentukan otot yang lebih banyak ya, pembentukan sel otak ya, sel-sel otak, sel-sel saraf ya, masa sudah matur ya. Ya, sebenarnya juga banyak manfaat ya pada ibu hamil ya. Justru pada ibu hamil kan sering ya kalau ada janin ya, di sini juga menurunkan resiko osteoporosis ya. Kalau pada orang hamil kan panggungnya sakit ya karena mesti maju ke depan gitu ya karena ada janin di depan di sini ya. Bisa menyebabkan kadang-kadang kalau sudah umur osteoporosis gitu ya. Kita bisa dengan susu kedelai di situ dia juga banyak mengandung kalsium ya. Kita bisa gunakan K28 ya. Oke, ini ya. Kita zaman sekarang pakai masker semua ya, jangan lengah ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Oke, akhir kata ya ini ya. We stay at work for you ya, you stay at home for us ya. Kalau ini kata-kata yang sering dikemukakan, cuman ya tidak selamanya kita harus di rumah terus ya. Kalau misalnya ada kebutuhan mendadak ya memang kita harus keluar ya. Tapi jangan lupa ya pakai maskernya ya, cuci tangan ya. Hati-hati ya selama di perjalanan ya, bisa jadi orang yang kita temui itu adalah orang yang tidak bergejala ya. Jadi memang untuk saat ini lebih baik memang di rumah dulu ya. Bekerja memang lebih banyak di rumah dulu ya daripada kita jalan-jalan. Jalan jangan lupa pakai masker, jangan lama-lama juga. Oke, dari saya sekian, terima kasih.